Pagi di awal musim penghujan di Desa Grogol, Sleman, terasa sejuk, seolah ada lapisan embun tipis yang menyelimuti atap-atap genting tua. Angin menyelinap melalui gang-gang berpaving bata, membawa aroma daun pisang yang dijemur di beranda, dan asap dapur dari panci-panci yang merebus jamu dan bubur. Tak ada yang menyangka, di dalam rumah 2 lantai di ujung gang itu, seorang bayi yang baru lahir telah membelah hati para penghuninya menjadi 2. Namaku Lestari. Saat itu usiaku 32 tahun. Aku menikah dengan Budi hampir 5 tahun sebelum akhirnya dikaruniai anak pertama. Sebelumnya aku pernah 2 kali hamil namun tak berhasil mempertahankannya. Ada malam-malam di mana aku membalikkan badan ke dinding, berpura-pura tidur agar suamiku tak melihatku menangis. Budi hanya meletakkan tangannya di bahuku, suaranya serak, "Anak itu jodoh, Dek, kamu masih di sini sama Mas. Itu sudah cukup." Maka dari itu, pada kehamilanku yang ketiga, kami menjaganya hari demi hari seperti memegang lentera di tengah badai. Aku berjalan pelan, makan dengan hati-hati, dan setiap jadwal periksa, Budi selalu mengatur waktu untuk mengantarku. Namun, ibu mertuaku, Bu Haryani, memiliki cara lain dalam menunjukkan kegembiraannya. Sejak bulan keempat, beliau sudah memandangi perutku dan berkata, "Perutnya runcing, nyidamnya ikan asin sama semur daging, pasti laki-laki ini." Aku mengingatkan bahwa dokter belum memberitahu jenis kelaminnya. Beliau menepis tanganku, "Ibu sudah melahirkan 2 anak, lihat saja sudah tahu. Di keluarga ini hanya Budi anak laki-laki, harus ada penerus." Budi, yang sedang mengupas apel, mendongak. "Bu, jangan mendahului takdir. Laki-laki atau perempuan, sama saja, anak kami juga." Bu Haryani melirik putranya. "Ibu tidak benci anak perempuan, tapi kan lebih baik kalau ada laki-laki dan perempuan. Masa nanti warisan leluhur diserahkan ke orang luar?" Sejak hari itu, beliau menamai bayi dalam kandunganku Jaya. Setiap pergi ke pasar, beliau selalu pamer, "Cucu laki-laki pertama saya lahir bulan November nanti, namanya Jaya," terdengar gagah dan membawa berkah. Ada yang berkata, "Belum tahu laki-laki atau perempuan, kok sudah diberi nama?" Beliau hanya tersenyum, "Saya lihat menantu saya saja sudah tahu. Orang tua punya firasat, tidak akan salah." Suatu sore, beliau memanggilku ke ruang tamu. Di atas meja ada sebuah kotak beludru merah seukuran telapak tangan. Beliau membukanya, di dalamnya ada sebuah gelang perak dengan bandul berbentuk harimau yang berkilauan di bawah cahaya lampu. "Ibu pesan khusus untuk si Jaya. Nanti pas selapanan dipakaikan di kakinya, biar semua orang tahu ini cucu pertama keluarga ini." Aku mengelus perutku. Ada perasaan aneh yang sulit kujelaskan. "Disimpan dulu saja, Bu. Nanti kalau sudah lahir dan cocok, baru dipakai." Beliau mengerutkan kening. "Kamu ini omongannya jelek terus. Apa kamu berharap lahir anak perempuan?" Aku menatap lurus ke arah ibu mertuaku. "Saya hanya berharap cucu ibu sehat. Laki-laki atau perempuan, kami akan tetap sayang." Beliau tidak menjawab, menutup kotak itu dengan bunyi klik lalu menyimpannya. Malam itu, Budi berbisik, "Jangan dimasukkan ke hati ya, Dek. Ibu kan orang zaman dulu, nanti kalau sudah ada cucu pasti luluh juga." Aku ingin mempercayainya, "Bukankah air di cincang tak akan putus?" Seorang bayi mungil. Entah laki-laki atau perempuan, mana mungkin seorang nenek bisa bersikap dingin. Saat itu, aku masih naif, berpikir bahwa ikatan darah akan mengalahkan semua prasangka kuno. Pagi tanggal 6 November 2025, perutku sakit luar biasa. Langit masih remang-remang, angin menyusup dingin melalui celah jendela. Budi begitu panik hingga memakai sweternya terbalik. Pak Santoso, ayah mertuaku, berlari membuka gerbang. Sementara Bu Haryani sibuk menelepon taksi sambil mengingatkan, "Jangan lupa bawa tasnya si Jaya. Selimut biru yang ibu siapkan di paling atas, jangan sampai ketinggalan." Aku kesakitan hingga tak bisa bicara, hanya mendengar nama itu bergema seolah-olah jenis kelamin dan takdir anak dalam kandunganku sudah ditentukan. Operasi sesar berjalan lebih lama dari perkiraanku. Ketika sadar, tubuhku menggigil kedinginan, luka jahitan terasa perih seolah setiap serat dagingku ditarik. Budi menunduk, matanya merah, tapi bibirnya tersenyum. "Dek, anak kita perempuan, sehat, beratnya 3,2 kilogram. Aku memejamkan mata, air mata mengalir, bukan karena kecewa, tapi karena setelah penantian bertahun-tahun, akhirnya aku mendengar 2 kata, "Anak kita." Beberapa saat kemudian, seorang perawat membawa putriku. Kulitnya kemerahan, mungil, kedua tangannya mengepal erat. Budi dengan canggung menyentuhkan jarinya ke telapak tangan mungil itu, bayi itu langsung menggenggamnya. Suamiku tertawa, air matanya jatuh lagi. "Halo putri ayah." Aku memandangi mereka berdua. Hatiku luluh. Kukira momen itu akan membuat semua orang lupa akan perdebatan jenis kelamin. Bu Haryani masuk bersama Pak Santoso. Beliau berjalan ke ujung tempat tidur, memandangi cucunya dari balik selimut bedong. Senyum di wajahnya membeku seketika,
tapi aku masih bisa melihatnya. Beliau menarik ujung selimut, menatap bayi itu lama, lalu bertanya, "Dokter yakin ini perempuan?" Budi mendongak. Pertanyaan ibu aneh sekali. "Yang penting kan sehat." Bu Haryani tertawa canggung. "Ya, ibu kan bertanya biar jelas. Anak pertama perempuan juga tidak apa-apa. Kalian kan masih muda. Beberapa tahun lagi bisa usaha lagi dapat anak laki-laki." Sebuah tas kain yang dibawanya diletakkan di kaki tempat tidur. Aku melihat sudut kotak beludru merah menyembul keluar. Ketika perawat kembali untuk memeriksa, beliau diam-diam memasukkan kotak itu ke dasar tas dan menutupinya dengan kain. Pak Santoso mendekat, menatap cucunya, sorot matanya melembut. Mirip Lestari, dahinya lebar, hidungnya mungil. Bu Haryani langsung menyahut, "Baru lahir masih merah begitu mana kelihatan mirip siapa. Tunggu beberapa bulan lagi baru jelas." Suasana di ruangan menjadi tegang. Budi menarik kursi dan duduk di sampingku, tangannya diletakkan di tepi selimut seolah ingin berkata, "Mas di sini." Sore itu, ketika petugas menanyakan nama bayi untuk akta kelahiran, Budi menoleh padaku. "Kamu yang pilih, Dek. Kamu yang sudah mengandungnya 9 bulan. Aku memandangi putri kecilku yang sedang tertidur, bulu matanya yang tipis bergetar mengikuti setiap napasnya. Kita panggil dia Kirana. Mas, artinya cahaya, seperti langit sehabis hujan, menenangkan tapi tidak lemah." Budi mengangguk. "Budi Kirana, ayah suka nama itu." Bu Haryani, yang berdiri di dekat pintu, bertanya, "Tidak jadi pakai nama Jaya?" Budi menjawab dengan tenang. "Jaya itu nama yang ibu siapkan untuk cucu laki-laki dalam bayangan ibu. Sedangkan ini putri kami. Dia punya namanya sendiri." Bu Haryani membuang muka ke arah koridor, di mana cahaya senja mulai memudar di jendela-jendela kaca. Aku memeluk Kirana erat-erat. Ia baru lahir kurang dari sehari, belum bisa tersenyum, belum bisa memanggil siapapun, apalagi mengerti apa arti penerus Trah. Namun, hanya karena ia tidak sesuai dengan harapan neneknya, gelang perak yang dulu disiapkan dengan bangga kini disembunyikan di dasar tas. Saat itulah aku sadar, ada anak-anak yang begitu membuka mata langsung disambut dengan tangan terbuka oleh seluruh keluarga. Namun, ada pula anak-anak yang bahkan sebelum sempat melihat dunia, sudah harus menanggung beban kekecewaan orang dewasa. Hari kedua pasca operasi, aku sudah bisa miring, tapi setiap kali mencoba duduk, luka jahitan terasa perih seolah ada yang menariknya dari dalam. Kirana terbaring di boks bayi di samping tempat tidur. Saat tidur ia begitu tenang, tapi saat lapar tangisnya melengking. Tangan-tangan mungilnya meraba-raba mencari kehangatan ibunya. "Ibuku, Bu Lastri, datang dari Klaten begitu mendengar aku melahirkan. Beliau membawakan bubur ayam dan beberapa butir telur ayam kampung." Melihatku meringis kesakitan, ibuku menjadi gelisah. "Biar ibu di sini sebulan, ya. Bapakmu kalau sakit pinggangnya kumat, bisa minta tolong Tante Dewi masakin air sebentar." Belum sempat aku menjawab, ibu mertuaku meletakkan termos air panas di meja sambil tersenyum. "Sudah, Bu Besan tidak usah khawatir, menantu habis melahirkan itu harus dirawat di rumah mertuanya. Baru benar sesuai adat. Di rumah saya orangnya cukup, tidak kekurangan yang merawat." Ibuku menatap Bu Haryani. "Saya cuma khawatir, Lestari kan operasi, ini pertama kalinya mengurus bayi, takutnya malam-malam kerepotan." Bu Haryani menepiskan tangan. "Ada saya, ada bapaknya, ada Budi juga cuti. Ibu di sini lama-lama nanti bapak di rumah tidak ada yang mengurus. Anak perempuan sudah menikah itu harus bisa mengurus dua pihak." Ucapan beliau terdengar masuk akal. Ibuku tidak ingin dianggap merebut bagian merawat cucu dari keluarga Besan, jadi beliau pun mengangguk. Beliau menginap 1 malam lagi, baru keesokan paginya pulang. Sebelum pergi, ibu menarik tirai di sekeliling tempat tidurku dan duduk mendekat. Beliau menggenggam tanganku, telapak tangannya kasar namun hangat. "Kalau ada apa-apa, telepon ibu, ya. Jangan takut dianggap menantu rewel terus diam saja." Perempuan habis melahirkan itu lemah badan dan batinnya, satu ucapan sedih saja bisa teringat lama. Aku tersenyum agar ibu tenang. Di rumah mertua ada bapak dan ibu, ada Mas Budi juga. "Ibu jangan khawatir." Ibu menatapku sejenak sebelum berdiri. Sampai di pintu, beliau masih menoleh untuk melihat cucunya sekali lagi. Aku hanya berpikir, ibu menyayangi putrinya. Sore harinya, saat Budi sedang mengurus administrasi kepulangan, telepon Bu Haryani berdering. Beliau menerima telepon tak sampai 1 menit, raut wajahnya langsung berubah. "Pulang saja ke sini, Nak, rumah ibu masih luas, tidak ada yang berhak mengusirmu." Yang menelepon adalah Wulan, adik Budi. Wulan sudah menikah 6 tahun dan punya seorang putra berusia 5 tahun bernama Adit. Suami istri itu memang sering cekcok, tapi kali ini pertengkaran mereka lebih besar karena masalah Adit. Adit sangat aktif dan sulit duduk diam. Di kelas, ia sering merebut mainan dan menyela saat guru
Hochina menyarankan agar Adit dibawa ke psikolog anak untuk evaluasi perkembangan agar bisa dibantu sejak dini. Tony, suami Wulan, setuju. Tapi Wulan merasa suaminya terlalu mendengar omongan orang luar dan menganggap anaknya bermasalah. Mereka bertengkar sejak malam sebelumnya. Siang harinya, Wulan mengemasi pakaiannya dan Adit, lalu pulang ke rumah ibunya. Saat Budi mendorong kursi rodaku keluar lobi, Wulan sudah muncul dengan 2 koper, 1 tas mainan, dan Adit yang memeluk mobil-mobilan plastik merah. Begitu melihat ibunya, Wulan langsung menangis. Bu, aku mau tinggal di sini. Aku sudah tidak tahan lagi sama Mas Tony. Bu Haryani memeluk putrinya. Pulang saja ke rumah ibu, tidak kurang tempat. Suami kalau tidak bisa menghargai istri, biar tahu rasa. Budi bertanya, kalian bertengkar karena apa? Kalau ada masalah dibicarakan baik-baik, jangan bawa-bawa Adit yang sedang sekolah. Wulan cemberut. Mas ini selalu membela orang luar. Mas Tony itu memaksa Adit dibawa ke dokter, seolah-olah anakku tidak normal. Budi merendahkan suaranya, evaluasi itu bukan berarti divonis sakit. Wul. Tahu lebih awal kan bagus, jadi bisa mendidik anak dengan cara yang benar. Bu Haryani memotong. Sudah, orang lagi emosi jangan digurui. Adikmu lagi sedih, biarkan dia istirahat dulu. Aku tidak ikut campur. Setiap rumah tangga punya masalahnya sendiri. Suami istri yang sedang marah jika ditambah-tambahi orang luar bisa semakin runyam. Hanya saja, sejak saat itu, seluruh perhatian Bu Haryani tercurah pada putrinya. Dalam perjalanan pulang, beliau duduk di kursi depan dan terus-menerus menoleh ke belakang menanyai Wulan apakah pusing, malam ini mau makan apa, Adit kurang susu atau biskuit tidak? Sementara aku duduk di belakang, satu tangan menahan luka jahitan, satu tangan lagi menahan kepala Kirana, agar tidak terguncang. Budi sampai harus beberapa kali mengingatkan sopir untuk pelan-pelan. Rumah 2 lantai itu tidak seluas yang dikatakan Bu Haryani. Kamar mertuaku di lantai 1. Di lantai 2, kamar kami berada di ujung koridor karena dekat dengan kamar mandi dan ada AC. Kamar di sebelahnya dijadikan ruang sholat, lemari tua, dan barang-barang bekas. Wulan tidak mau tidur di ruang sholat, jadi Bu Haryani menggelar kasur untuknya dan Adit di ruang tamu. Hanya dalam satu sore, koper, ransel, boneka, dan mainan Adit sudah memenuhi hampir seluruh jalan. Adit berlari dari pintu ke dapur, lalu naik tangga seperti kuda lepas. Ia melihat tas perlengkapan bayi yang dibawa Budi dan langsung merogohnya. Aku berkata dengan lembut, Adit, biar di situ saja ya, nak, punya adik bayi harus bersih. Anak itu menarik tangannya, tapi Wulan sudah menyahut. Biarin saja, Mbak, anak kecil kan penasaran, bukan mau merusak. Bu Haryani menggendong Adit. Di rumah nenek bebas saja, ya, cucu, jangan takut dimarahi. Kalimat itu terdengar seperti membujuk anak kecil. Tapi matanya melirik ke arahku. Sekitar pukul 7 malam, Tony datang. Ia memarkir motornya di luar gerbang, tangannya memegang jaket Adit. Wulan, keluar sebentar. Kita bicara baik-baik. Wulan yang sedang duduk di ruang tamu langsung berdiri, tapi Bu Haryani sudah lebih dulu ke depan, membuka gerbang besi hanya selebar 1 orang. Ada apa-apa, bicara sama ibu, dia baru pulang, jangan dipaksa-paksa. Tony berusaha tenang. Saya tidak memaksa, Bu. Saya hanya mau bicara berdua sama Wulan. Dia itu anak ibu. Apa urusan kalian yang tidak boleh ibu dengar? Biarkan kami bicara sendiri, Bu. Bu Haryani meninggikan suaranya. Waktu kamu bikin dia nangis. Apa kamu ingat dia istrimu? Nanti kalau sudah bisa menghargai istri, baru kembali lagi. Wulan berdiri di balik tirai, mendengar setiap kata tapi tidak keluar. Tony menatap ke dalam sejenak, lalu meletakkan jaket Adit di jok motor. Wulan, Mas pulang. Nanti kalau kamu sudah mau bicara, telepon Mas. Jangan dengar omongan orang lain. Bu Haryani menutup gerbang dengan keras, lalu masuk sambil berkata, dia datang itu cuma takut dicap menelantarkan istri. Kamu di sini saja, lihat siapa yang lebih butuh siapa. Budi hendak bicara, tapi melihatku yang sedang menggendong Kirana, ia urung. Ia membantuku naik tangga perlahan. Saat melewati ruang tamu, Adit menyalakan mobil-mobilannya yang berbunyi sangat kencang. Kirana terkejut dan menangis melengking. Luka jahitanku terasa mengencang mengikuti tangisan putriku, membuat keringat membasahi tengkukku. Bu Haryani mendongak, tidak menggendong cucunya, tidak juga bertanya, apakah aku kesakitan. Beliau hanya berkata, rumah lagi banyak urusan, kamu urus dirimu sendiri dulu beberapa hari ini. Wulan lagi sedih, ibu harus menjaganya. Aku memeluk Kirana erat-erat, memandangi nampan berisi makanan yang baru saja disiapkan ibunya khusus untuk Wulan di bawah. Saat itu aku sadar, rumah ini tidak kekurangan orang untuk merawat, hanya saja, yang perlu dirawat bukanlah aku. Hari ketiga setelah melahirkan, aku terbangun saat di luar masih remang-remang embun. Luka jahitan terasa kaku, sedikit saja menggerakkan kaki. Perut bagian bawah terasa perih seperti ada benang yang mengikat kencang.
Kirana baru saja selesai menyusu dan tidur di boksnya. Mulutnya masih bergerak-gerak seperti mencari puting. Aku ingin ke kamar mandi, tapi butuh 3 kali mencoba baru berhasil duduk. Kedua tanganku berpegangan pada tepi tempat tidur, punggungku basah oleh keringat. Budi yang tertidur di samping tempat tidur, mendengar gerakan dan langsung terbangun. Kenapa tidak panggil Mas, Dek? Kenapa bangun sendiri? Mas baru tidur sebentar, aku kira aku bisa. Budi memapahku, hanya beberapa langkah dari tempat tidur ke pintu, aku harus berhenti 2 kali. Aku menggigit bibir, takut mengerang dan membangunkan putriku. Budi melihat wajahku yang pucat, suaranya terdengar cemas bercampur kesal. Kalau sakit ya bilang sakit. Tidak ada yang akan kasih piala, untuk orang yang paling kuat menahan sakit. Aku tertawa kecil, tapi perutku terasa nyeri hingga aku harus memegangi luka jahitanku. Budi langsung panik. Sudah, Mas minta maaf. Mulai sekarang Mas tidak akan bercanda lagi. Dari dapur, terdengar bunyi tutup panci beradu. Aroma bubur merpati yang direbus dengan biji teratai tercium hingga ke tangga. Kupikir ibu mertuaku memasak untukku, perutku pun terasa sedikit lebih hangat. Saat Budi memapahku turun sampai di bordes tangga, Bu Haryani sedang menuang bubur ke dalam mangkuk keramik biru bermotif bunga. Beliau menambahkan irisan daun bawang, meletakkan sebutir telur rebus di sampingnya, lalu memanggil, "Wulan, ayo turun makan selagi panas. Ibu sudah memasaknya dari subuh, biar tenagamu pulih." Wulan keluar dari ruang tamu, rambutnya dicepol tinggi, wajahnya terlihat segar. "Aku kan tidak habis melahirkan, Bu. Kenapa dimasakin yang begini?" Bu Haryani menarik kursi untuk putrinya. Beberapa malam tidak bisa tidur, ditambah lagi dibuat kesal sama suami, itu lebih lelah daripada melahirkan. "Makan saja, jangan ditahan-tahan." Aku berdiri di ujung tangga, tanganku masih memegang bahu Budi. Bu Haryani melihat kami, tapi hanya berkata, "Nasi untukmu sudah ibu taruh di kursi di depan pintu kamar. Sayur katuk sama ayam bumbu kunyit, bagus untuk ibu yang baru melahirkan." Budi mengerutkan kening. "Kenapa tidak diantarkan ke dalam untuk Lestari, Bu? Dia kan baru bisa duduk. Cuma beberapa langkah saja kok, operasi sesar bukan berarti lumpuh." Semakin banyak berbaring, semakin lama pulihnya. Aku segera menarik pelan tangan suamiku. "Sudah, Mas, kita ke atas saja." Kirana sebentar lagi bangun. Di depan pintu kamar, ada sebuah nampan plastik kecil. Sayurnya sudah dingin, di permukaannya ada lapisan lemak tipis. Lauk ayamnya sudah kering di bagian pinggir, nasinya penuh tapi tidak ada sendok. Budi memandangi nampan itu, lalu menoleh ke bawah. "Bu, nasinya sudah dingin." Bu Haryani balas berteriak, "Makannya lama ya nasinya dingin. Kalau mau panas, bawa turun sendiri, hangatkan." Budi hendak membalas, tapi aku menggelengkan kepala. Aku tidak ingin pagi pertama di rumah ini berubah menjadi pertengkaran. Ia pun membawa nampan itu masuk, menuangkan air panas ke dalam sayur, lalu duduk di sampingku sambil menopang punggungku. Baru beberapa suap, Kirana mulai merengek lalu menangis. Belum sempat aku meletakkan mangkuk, Budi sudah menggendongnya. "Kamu makan saja, Dek, biar Mas yang ganti popok." Ia menggelar alas ompol, lalu dengan canggung membuka popok kain yang mungil itu. Begitu selesai dibersihkan, Kirana buang air kecil lagi, membasahi tangan ayahnya. Budi terdiam sejenak, lalu tertawa. Putri ayah ini baru segede apa sudah tahu cara menandai wilayah kekuasaan. Aku ikut tertawa, kali ini harus menekan bantal ke perut. Tepat saat itu, Bu Haryani lewat. Melihat putranya memegang popok kotor, beliau mengerutkan kening. Laki-laki kok seharian urusannya sama kotoran bayi. Nanti dilihat tetangga diketawain. Budi masih menunduk membersihkan kaki putrinya. Biar saja mereka tertawa. "Istriku baru operasi, kalau bukan aku yang kerjakan, siapa lagi? Dulu ibu melahirkan kalian berdua. Besok paginya sudah masak di dapur sendiri. Tidak ada yang melayani sampai begitu." Aku mendengar kalimat itu dan tenggorokanku tercekat. Pernah merasakan susah seharusnya membuat kita lebih berempati pada orang lain. Tapi ada orang yang justru menjadikan penderitaan masa lalunya sebagai standar dan merasa tidak senang jika melihat orang lain diperlakukan lebih baik. Budi mendongak. "Dulu ibu harus begitu. Bukan berarti sekarang Lestari juga harus mengalami hal yang sama." Bu Haryani terdiam beberapa detik, lalu tersenyum sinis. "Sudah punya istri, bicaranya jadi pintar. Ibu besarkan kamu sampai sebesar ini, belum pernah kamu mencucikan sapu tangan ibu." Budi menghela napas, suaranya merendah. "Jangan disamakan begitu, Bu." Beliau berbalik pergi. Setelah itu aku mendengar beliau memanggil Adit untuk minum susu, menyuruh Wulan menghabiskan buburnya jangan sampai mubazir. Menjelang siang, Budi turun ke halaman untuk mencuci popok kain. Aku perlu ke kamar mandi tapi tidak berani membawa Kirana. Meninggalkannya sendirian di tempat tidur, aku juga tidak tenang. Aku berdiri di pintu dan memanggil pelan, "Bu,
bisa tolong gendong Kirana sebentar? Bu Haryani, yang sedang menyuapi Adit, tidak menoleh. Ibu lagi menyuapi Adit. Dia kalau tidak sama nenek, tidak mau makan. Saya cuma minta 5 menit, Bu. Luka jahitan saya sakit sekali. Wulan duduk di sampingnya sambil memegang ponsel. Ia mendengar jelas tapi tetap menunduk menatap layar. Bu Haryani menyuapkan sepotong telur ke mangkuk cucunya. Suruh suamimu naik, dia kan suka merawat istri dan anaknya, biarkan saja dia yang kerjakan. Aku terpaku di anak tangga. Bukan aku butuh dilayani, hanya saja di saat paling lemahku, aku ingin dianggap sebagai anggota keluarga. Budi yang mendengar panggilanku langsung berlari naik, tangannya masih berbusa sabun. Ia menggendong Kirana, lalu memapahku. Ketika kembali, ia menutup pintu kamar, wajahnya muram. Nanti Mas bicara baik-baik sama ibu. Aku melihat ke halaman. Bu Haryani sedang melap mulut Adit, sementara Wulan bersandar di kursi sambil meminum segelas susu hangat yang baru dibuatkan ibunya. Sudah, Mas. Aku bisa tahan, jangan apa-apa dibilang bisa tahan. Masa setiap hari Mas harus bertengkar sama ibu? Wulan baru pulang, rumah sudah pusing. Budi duduk di tepi tempat tidur, terdiam. Akhirnya, ia menggenggam tanganku. Tolong sabar beberapa hari ya, Dek. Ibu lagi pusing urusan Wulan, jadi gampang marah. Nanti kalau kamu sudah lebih sehat, semuanya akan berbeda. Aku menatap suamiku, hatiku terasa dingin. Yang baru saja menjalani operasi sesar adalah aku, yang begadang menyusui adalah aku, yang merasa terabaikan di kamarku sendiri juga aku. Tapi pada akhirnya, yang diminta untuk mengerti keadaan tetaplah aku. Aku tidak menyalahkan Budi karena tidak menyayangi istrinya. Ia mengganti popok, mencuci kain, begadang menggendong anak, semua ia lakukan. Tapi setiap kali berhadapan dengan ibunya, ia seperti orang yang memegang satu payung untuk seluruh keluarga. Hanya aku yang tetap berdiri di luar, kehujanan. Malam itu, Kirana lebih rewel dari biasanya. Aku menggendongnya berkeliling kamar, luka jahitanku terasa nyeri hingga berkeringat. Di bawah, Bu Haryani dan Wulan tertawa karena Adit mengucapkan sesuatu dengan cadel. Suara tawa itu terdengar hangat, akrab, seperti sebuah keluarga yang sedang berkumpul. Aku menunduk menatap putriku dalam gendongan, berbisik pelan, tidak apa-apa nak. Kita saling menyayangi saja, ya. Di koridor, nampan makan siang tadi masih tergeletak di kursi plastik, tak ada yang ingat untuk membawanya turun. Aku tiba-tiba mengerti, di rumah ini, sikap dingin tidak memerlukan kata-kata kasar. Terkadang, ia hanya berupa semangkuk sayur dingin yang diletakkan di luar pintu. Dan seorang ibu yang baru melahirkan harus mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia masih bisa bertahan. Pagi hari kelima setelah melahirkan, aku terbangun saat langit di luar jendela masih kelabu. Kirana baru saja selesai menyusu dan terbaring di boksnya, bibir mungilnya masih bergerak-gerak. Aku menarik selimut hingga ke perut, berniat untuk tidur sejenak lagi, ketika suara sandal ibu mertuaku berhenti di depan pintu. Bu Haryani masuk, di tangannya ada sebuah bungkusan kertas koran yang dilipat persegi. Beliau membukanya, di dalamnya ada serbuk berwarna kuning kecoklatan, baunya apek seperti daun yang sudah lama dijemur. Ibu minta dari Butini di kampung. 3 cucunya, semua pusarnya cepat kering setelah ditaburi ini. Aku melihat bungkusan itu lalu menarik boks bayiku mendekat. Tolong disimpan saja, Bu. Dari rumah sakit pesannya cuma jaga pusar tetap bersih dan kering, tidak boleh diolesi obat-obatan yang tidak jelas asalnya. Bu Haryani mendengus. Tidak jelas asalnya bagaimana? Ini daun-daunan yang disangrai lalu ditumbuk, bukan racun. Orang tua dulu membesarkan anak pakai pengalaman, sekarang apa-apa dokter. Aku berusaha menjaga suaraku tetap lembut. Bukan saya meremehkan pengalaman ibu, tapi bayi baru lahir kulitnya masih sensitif, saya tidak berani coba-coba. Coba-coba? Beliau melotot. Kamu bicara seolah-olah aku mau menjadikan cucuku kelinci percobaan. Bukan begitu maksud saya, Bu. Saya hanya ingin mengikuti petunjuk yang benar. Beliau melipat kembali bungkusan kertas itu, gerakannya begitu kuat hingga serbuknya berhamburan di ujung jarinya. Anakmu ya urus saja sendiri, nanti kalau pusarnya lama kering, jangan bilang ibu tidak memberitahu. Selesai berkata, beliau meletakkan bungkusan itu di meja samping tempat tidur lalu keluar. Aku meraih bungkusan itu, berniat untuk mengembalikannya, tapi begitu berdiri, luka jahitanku terasa tertarik kencang hingga aku harus duduk kembali. Budi pergi membeli popok siang harinya, Pak Santoso sedang menyapu halaman, dan Wulan membawa Adit main ke rumah tetangga. Aku memanggil dari atas, Bu, tolong bawakan bungkusan ini turun. Tidak ada jawaban. Terpaksa aku meletakkannya di atas lemari pakaian. Setelah itu, aku menyusui Kirana lalu berbaring. Beberapa malam kurang tidur membuat kepalaku terasa berat. Aku masih mendengar suara angin menyelinap melalui celah jendela, lalu terlelap entah kapan. Ketika aku terbangun, ruangan sudah temaram. Kirana terbaring di boksnya,
wajahnya mengerut. Kukira ia mengompol, jadi kubuka bedongnya untuk mengganti popok. Tepat saat itu, jantungku serasa copot. Di sekitar pusar putriku, ada lapisan serbuk kuning kecoklatan. Sebagian menempel di kulit perutnya, sebagian lagi menggumpal di tepi pusar. Bau apek tadi pagi masih tercium. Aku memanggil dengan tangan gemetar. Ibu, Bu Haryani naik dari bawah, wajahnya tenang. Ada apa teriak-teriak seperti kebakaran? Aku menunjuk ke perut putriku. Siapa yang mengoleskan ini ke cucu? Beliau melirik sekilas, lalu menjawab, ibu yang oleskan. Cuma sedikit. Kenapa kamu pucat begitu? Aku mengambil kain bersih, membasahinya dengan air hangat sesuai petunjuk perawat, lalu membersihkannya sedikit demi sedikit dengan sangat perlahan. Kirana, yang merasa terganggu, menangis. Tangisannya yang tipis dan cepat membuat tanganku semakin gemetar. Tadi kan sudah saya bilang jangan dioleskan apa-apa, Bu. Ibu lihat kamu tidur pulas, jadi ibu bantu. Biarkan saja beberapa hari nanti pusarnya kering, kamu juga yang akan berterima kasih sama ibu. Aku mendongak. Ibu membantu atau melanggar permintaan saya? Wajah Bu Haryani menjadi gelap. Kamu bicara begitu sama mertua? Saya bicara sangat jelas. Ini anak saya dan suami saya. Ibu mau melakukan apapun pada cucu, harus bertanya pada kami dulu. Beliau melipat tangan di dada, suaranya meninggi. Di rumah ini, aku merawat cucuku sendiri harus minta izin kamu dulu, begitu? Aku membesarkan 2 anak sampai sebesar ini, bukan giliranmu mengajariku. Aku menggigit bibir, luka jahitan terasa nyeri. Putriku masih menangis. Saya tidak mengajari ibu. Saya hanya melindungi putri saya. Seolah-olah aku mau mencelakainya saja. Saya tidak bilang ibu mau mencelakai cucu, tapi sesuatu yang tidak aman, meskipun niatnya baik, tetap tidak boleh dilakukan. Bu Haryani tersenyum sinis. Memang menantu zaman sekarang, baru punya anak satu sudah merasa lebih pintar dari semua orang. Di koridor ada suara langkah pelan. Aku menoleh dan melihat Pak Santoso berdiri di ujung tangga, tangannya masih memegang gunting tanaman. Entah sejak kapan beliau di sana, tapi beliau tidak masuk. Aku memanggil, Bapak lihat ibu masuk ke kamar saya. Pak Santoso terdiam, matanya melirik istrinya lalu menunduk ke lantai. Bapak, tadi Bapak lihat ibu naik. Apa Bapak tahu ibu mengoleskan ini ke cucu? Beliau terdiam beberapa detik, lalu menjawab pelan. Mungkin ibumu hanya karena sayang pada cucunya. Jawaban itu membuatku merasa dingin. Aku tidak butuh beliau memihakku. Aku hanya butuh beliau mengatakan apa yang dilihatnya. Tapi beliau memilih kalimat yang paling aman agar tidak perlu berhadapan dengan istrinya. Bu Haryani langsung merasa menang. Dengar itu, aku melakukannya karena sayang cucu. Kamu saja yang selalu memandang mertua seperti orang jahat. Aku menoleh pada beliau. Kalau ibu sayang cucu, seharusnya ibu bertanya pada kami. Cucu bukan tempat untuk coba-coba. Kamu baru saja bilang aku melakukan percobaan pada cucu? Saya bilang serbuk ini tidak jelas kebersihannya. Orang dewasa mungkin tahan. Bayi baru lahir belum tentu. Bu Haryani mendekat ke tempat tidur. Jangan kamu kira setelah melahirkan satu anak, kamu jadi punya hak untuk bersikap seenaknya di rumah ini. Aku memeluk Kirana. Ia masih menangis. Tangan mungilnya meraba-raba kerah bajuku. Justru kelemahannya itulah yang membuatku tidak lagi takut pada tatapan ibu mertuaku. Saya tidak bersikap seenaknya, saya hanya menetapkan batasan. Ibu adalah neneknya. Saya menghormati ibu. Tapi hak untuk memutuskan perawatan cucu adalah hak orang tuanya. Bu Haryani menatapku tajam, lalu menoleh pada Pak Santoso. Bapak dengar itu? Masuk sini. Dengarkan menantumu menguliahi kita. Pak Santoso menghela napas. Sudahlah, Bu. Bayinya sedang menangis. Dari tadi diam saja. Sekarang baru bisa bicara. Beliau tidak menjawab, lalu turun kembali ke halaman. Aku tahu beliau ingin menghentikan pertengkaran, tapi caranya adalah dengan pergi dan membiarkan orang lain menanggung sisanya. Bu Haryani menunjuk ke popok kotor. Kalau mau dibersihkan, bersihkan yang benar. Nanti kalau pusarnya lama kering jangan panggil-panggil aku. Ibu tenang saja. Ini urusan saya. Saya yang akan bertanggung jawab. Beliau berbalik dengan cepat menuruni tangga. Suara sandalnya berdebam keras. Aku menutup pintu, melanjutkan membersihkan area sekitar pusar Kirana dengan sangat lembut. Ia berhenti menangis. Matanya yang basah menatapku bingung. Aku menunduk dan mencium keningnya, air mataku jatuh di pipinya. Dulu aku berpikir, menjadi menantu, mengalah sedikit akan membuat rumah tangga damai. Tapi hari itu aku sadar, ada hal-hal yang tidak bisa dikorbankan demi kedamaian semu. Semangkuk sayur dingin bisa kutelan, satu ucapan sindiran bisa kumaafkan, tapi kesehatan putriku, tak seorang pun boleh mengambil keputusan selain kami, orang tuanya. Di halaman, Pak Santoso masih diam-diam memangkas tanaman seolah tak mendengar apa-apa. Di dapur,
Bu Haryani tertawa-tawa dengan Wulan seperti biasa, seolah kejadian barusan hanya angin lalu. Tapi bagiku, itu adalah kali pertama aku melihat dengan jelas satu hal. Orang yang menakutkan bukan hanya yang sengaja berbuat salah. Terkadang ia adalah orang yang tahu ada yang salah tapi tetap memalingkan muka, hanya karena takut kedamaian di rumahnya terganggu. Budi pulang saat lampu-lampu di gang sudah menyala. Ia membawa kantong berisi popok dan termometer baru. Begitu masuk ke halaman, ia merasakan suasana yang berbeda. Pak Santoso duduk di dekat teko teh tapi tidak minum. Wulan menarik Adit masuk ke ruang tamu. Sementara Bu Haryani sedang memotong sayur di dapur, gerakannya begitu kasar hingga beberapa batang sawi patah. Aku mendengar suara suamiku dan langsung memanggil, "Mas, naik sebentar." Budi bergegas naik, melihat mataku yang bengkak, ia tertegun. Aku membuka bedong kirana untuk menunjukkan area sekitar pusarnya, lalu menunjuk sisa serbuk yang menempel di kain bersih. Ibu mengoleskan ini saat aku tidur. Wajah Budi berubah. Padahal aku sudah bilang pada ibu jangan dioleskan apa-apa, aku sudah bilang dengan sangat jelas. Tapi ibu bilang nenek merawat cucu tidak perlu minta izin. Ia menunduk memeriksa putrinya. Kirana baru saja selesai menyusu dan tidur nyenyak. Budi menatap sejenak, lalu mengambil bungkusan serbuk di atas lemari. Aku turun, bicara sama ibu. Aku menahan tangannya. Tolong bicarakan yang jelas ya, Mas. Bukan karena aku benci ibu, tapi ini menyangkut kesehatan anak kita. Budi mengangguk. Aku mengerti. Di dapur, Bu Haryani masih duduk memotong sayur. Melihat putranya membawa bungkusan kertas, beliau langsung berkata, "Istrimu sudah mengadu, kan?" Budi meletakkan bungkusan itu di meja. Ibu tahu Lestari tidak setuju, tapi ibu tetap melakukannya. Kenapa, Bu? Bu Haryani meletakkan pisaunya. Ibu melakukannya demi cucumu. Coba tanya orang-orang sekampung. Dulu mereka pakai ini tidak. Dulu dipakai bukan berarti sekarang harus dipakai. Dokter berpesan jangan mengoleskan apapun ke pusar bayi. Kalau begitu suruh doktermu itu ke sini, rawat anakmu. Ibu membesarkan kamu dan Wulan sampai sebesar ini, tidak ada yang kenapa-kenapa. Budi tetap menjaga suaranya. Aku tidak bilang ibu tidak bisa merawat anak. Aku hanya bilang ini anak kami. Mulai sekarang, ibu jangan sembarangan mengoleskan atau memberikan apapun pada cucu tanpa persetujuan kami. Bu Haryani menatap putranya seolah baru saja dihina. Aku ini ibumu, neneknya anak itu. Sekarang mau menyentuh cucu saja harus minta izin istrimu, ibu menggendong, mengganti popoknya. Kami tidak melarang. Tapi obat-obatan dan yang dioleskan ke kulit, harus bertanya dulu. Cuma sejumput serbuk daun? Kamu membuatnya seolah-olah ibu meracuninya. Aku tidak bilang begitu. Tapi ibu sudah melanggar permintaan ibu dari anak itu. Itu tidak benar. Wulan yang mendengar dari ruang tamu ikut campur. Sudah Mas. Ibu kan niatnya baik. Mbak Lestari kan baru melahirkan, jadi sensitif. Bujuk saja sedikit. Selesai. Budi menoleh pada adiknya. Kalau ada orang yang sembarangan memberikan sesuatu yang sudah kamu larang untuk Adit minum, apa kamu akan anggap itu masalah kecil? Wulan terdiam, lalu membuang muka. Bu Haryani memukul meja. Sejak menikah, setiap kata yang kamu ucapkan seperti pisau yang menusuk ibu. Ibu membesarkanmu puluhan tahun, belum pernah sekalipun kamu membela ibu. Budi menghela napas. Kalau ibu salah, aku tidak bisa bilang ibu benar. Jadi istrimu selalu benar, aku tidak bilang begitu. Lalu kenapa dia baru menangis sedikit, kamu sudah turun dan menanyai ibumu seolah-olah aku yang bersalah? Budi sedang membela kebenaran, tapi Bu Haryani mengubahnya menjadi pilihan antara anak laki-laki memilih istri atau ibu. Cukup ia mundur selangkah, kesalahan itu akan langsung ditutupi dengan dua kata. Anak durhaka. Pak Santoso meletakkan cangkir tehnya. Dengarkan anakmu bicara. Ini menyangkut bayi. Biarkan orang tuanya yang memutuskan. Bu Haryani menoleh tajam pada suaminya. Dari tadi diam saja. Sekarang anakmu pulang baru ikut-ikutan? Pak Santoso memerah, lalu diam lagi. Budi membawa bungkusan serbuk itu ke halaman, membuangnya ke tempat sampah, lalu mengikat kantongnya dengan erat. Bu Haryani berdiri di pintu dapur. Suaranya tajam. Buang saja biar istrimu senang. Mulai sekarang. Anakmu sakit atau apa? Jangan panggil-panggil aku. Budi berbalik. Tidak ada yang menyalahkan ibu karena tidak tahu segalanya. Tapi tahu orang tuanya tidak setuju dan tetap melakukannya, itu bukan lagi membantu. Kukira ia akan meminta ibunya minta maaf, tapi ia hanya bicara sampai di situ lalu naik ke kamar. Begitu pintu tertutup, raut tegang di wajah Budi hilang. Ia duduk di samping tempat tidur. Bungkusannya sudah Mas buang. Mas juga sudah bilang pada ibu, mulai sekarang tidak boleh sembarangan lagi. Aku menatapnya. Dan soal ibu melanggar permintaanku, apa Mas bilang ibu salah? Apa ibu minta maaf? Budi terdiam.
Aku tahu jawabannya. Ia melihat area pusar putrinya lalu berkata, "Kamu pantau terus, ya. Kalau ada apa-apa, kita bawa ke dokter. Tapi jangan terlalu tegang, kamu kan baru melahirkan, nanti ASI-nya seret." Mas baru saja bilang jangan tegang. Mas hanya khawatir padaku. Yang sembarangan mengoleskan benda asing ke anakku tidak perlu tenang. Yang menemukan anaknya diolesi harus tenang supaya tidak kehilangan ASI. Kenapa setiap kali yang harus mengalah selalu aku? Budi mengusap wajahnya. Mas tidak bermaksud menyalahkanmu. Tapi Mas selalu membagi rata kesalahannya. Ibu berbuat salah, Mas tegur ibu satu kalimat, setelah itu Mas menasihatiku jangan membesarkan masalah. Pada akhirnya, ibu tetaplah ibu. Dan aku menjadi orang yang membuat suasana tegang. Ia menunduk. Mas hanya tidak mau rumah ini setiap hari bertengkar. Aku juga tidak mau. Tapi kedamaian yang didapat dengan membungkam satu orang, itu bukan kedamaian Mas. Budi mendongak. Rasa takut pada ibunya sudah menjadi kebiasaan. Kamu tidak tahu sifat ibu. Kalau ditegur keras, nanti beliau menangis, tidak mau makan, Bapak jadi menyalahkan Mas. Wulan juga akan bilang Mas sudah lupa sama ibu setelah punya istri. Posisi Mas sulit. Aku bertanya, jadi Mas membiarkanku berdiri sendirian agar lebih mudah? Mas tidak meninggalkanmu, Mas ada di sampingmu. Tapi setiap kali ibu melewati batas, Mas menarikku mundur agar ibu tidak perlu berubah. Budi tidak menjawab. Kirana bergerak pelan. Ia meletakkan tangannya di tepi boks bayi. Beberapa saat kemudian, ia berkata pelan, "Beri Mas waktu. Nanti Mas cari cara bicara agar ibu mengerti." Aku tidak berdebat lagi. Ada hal-hal yang orang tidak mengerti karena belum dijelaskan. Tapi ada juga hal-hal yang orang sangat mengerti. Hanya saja tidak cukup berani untuk menerima konsekuensi dari memihak pada kebenaran. Di koridor terdengar suara sandal berhenti sejenak, lalu melangkah lagi. Beberapa menit kemudian, suara Bu Haryani yang berbicara dengan Wulan terdengar. "Biarkan saja kakakmu membujuk istrinya. Marahnya paling beberapa hari, nanti juga reda. Masa cuma karena sejumput serbuk daun dia mau meninggalkan ibunya?" Suara beliau begitu tenang hingga menakutkan. Beliau tidak berpikir harus berubah, beliau hanya yakin Budi akan melakukan hal yang sama seperti biasanya, menegur ibu sekadarnya, lalu membujuk istri untuk mengalah. Aku menatap suamiku yang sedang diam-diam melipat selimut untuk putrinya. Ia tahu cara menyayangi istri, tapi rasa sayangnya itu masih terikat oleh tali rasa takut ibu sedih, takut ayah menyalahkan, takut adik perempuan menyindir. Dulu aku pernah mendengar pepatah, 1 kali mengalah untuk 9 kebaikan. Malam itu aku baru sadar, pepatah itu hanya benar jika kedua belah pihak tahu kapan harus berhenti. Jika satu pihak terus maju dan pihak lain terus mundur, kebaikan ke-10 belum tentu datang, bisa jadi yang datang adalah malapetaka. Keesokan paginya, aku terbangun karena suara musik mainan yang memekakkan telinga di samping boks Kirana. Mobil-mobilan plastik merah itu berkedip-kedip, sementara Adit berdiri di samping tempat tidur, mulutnya menirukan suara klakson. Kirana terkejut dan menangis melengking. Aku segera menopang tubuhku untuk duduk. Luka jahitan terasa ditarik kencang hingga perut bawahku nyeri, tapi aku tetap berusaha menggendong Kirana untuk menenangkannya. "Adit, tolong matikan mainannya ya nak. Adik masih kecil, takut mendengar suara keras." Anak itu belum sempat menjawab, Wulan sudah muncul di pintu. "Mbak, jangan bikin Adit jadi tidak semangat. Dia kan cuma mau main sama adiknya." Aku berkata dengan tenang. Adit berlari masuk dan menyalakan musik di dekat telinga adiknya. "Itu tidak boleh. Tolong ingatkan dia, kalau mau masuk kamar ketuk pintu dulu." Wulan melipat tangan. "Anak kecil di dalam rumah sendiri masa harus ketuk pintu? Mbak, ini terlalu kaku. Di kamar ini ada bayi, dan aku sedang dalam masa nifas. Aku hanya butuh sedikit ketenangan." Bu Haryani naik dari tangga, mendengar kalimat terakhir dan langsung menarik Adit ke sisinya. "Cucuku baru 5 tahun, tahu apa dia soal sopan santun orang dewasa? Kalau anakmu susah dirawat ya tutup saja pintunya. Jangan menyalahkan anak kecil." Aku menatap beliau. Saya tidak menyalahkan Adit. Anak kecil belum tahu, orang dewasa yang harus mengingatkan. Kalau terus dimanja dengan alasan tidak tahu apa-apa, nanti siapa yang bisa meluruskannya? Wulan memerah. "Mbak sedang mengajari aku cara mengasuh anak. Aku sedang membicarakan apa yang baru saja terjadi di kamarku." Adit bersembunyi di belakang neneknya. Bu Haryani mengelus kepala cucunya lalu sengaja berkata dengan keras, "Di rumah nenek, bebas saja. Tidak perlu jinjit-jinjit seperti numpang." Aku tidak menjawab. Aku menggendong Kirana, berbalik, lalu menutup pintu. Di belakangku, suara mobil-mobilan plastik itu kembali berbunyi di koridor. Sejak hari itu, aku mengunci pintu setiap kali menyusui atau mengganti baju. Bu Haryani tidak suka, katanya aku tinggal bersama tapi seperti waspada pada pencuri.
Aku tidak menjelaskan. Ada pintu-pintu yang ditutup hanya karena orang di dalamnya butuh bernapas. 2 hari tidur di ruang tamu membuat Wulan mulai mengeluh. Malam hari, Pak Santoso menonton berita lalu batuk-batuk karena bronkitis lamanya kambuh. Adit sulit tidur, terus berguling-guling di atas kasur. Pagi itu, Wulan sambil melipat selimut, menggerutu. Aku tidak bisa terus-terusan tidur di bawah sini. Malam dengar suara TV. Tengah malam bapak batuk. Pagi-pagi ibu sudah masak. Adit kurang tidur jadi makin rewel. Pak Santoso yang sedang menuang teh, hanya berkata, di atas masih ada ruang sholat. Kalau barang-barangnya dipindahkan sedikit, kalian berdua bisa tidur di sana sementara. Wulan mengerutkan kening. Aku tidak mau tidur di samping mushola. Malam-malam lihat foto kakek nenek, aku tidak biasa. Bu Haryani menepis, kalau tidak biasa ya sudah. Anak perempuan sudah menikah bertahun-tahun baru pulang, masa disuruh tidur di gudang? Aku turun dari tangga, di tanganku ada botol air hangat. Bu Haryani melihatku, suaranya tiba-tiba melembut. Lestari, bagaimana kalau kamu dan cucu pulang ke rumah ibumu dulu sebulan? Di sana ada Bu Lastri yang merawat, kamu jadi tidak perlu repot-repot sendiri. Aku berhenti di tengah tangga. Sebelum saya melahirkan, ibu bilang menantu itu harus dirawat di rumah mertua baru benar sesuai adat. Ibu sendiri yang bilang ibu saya tidak perlu lama-lama di sini. Bu Haryani sama sekali tidak canggung. Waktu itu kan belum ada masalah Wulan. Keadaan berubah, ya kita harus bisa menyesuaikan, namanya satu keluarga. Siapa yang lebih mudah ya mengalah. Wulan menghindari tatapanku, menunduk melipat selimut yang sudah rapi. Saya baru operasi, Kirana juga masih terlalu kecil. Kamar di atas sudah dibersihkan, barang-barang saya dan cucu juga di sana. Kalau sekarang pindah, merepotkan dan tidak perlu. Bu Haryani meletakkan cangkir dengan keras ke meja. Pulang ke rumah ibumu sendiri kok kamu bilang merepotkan. Bukan saya meremehkan rumah ibu saya, tapi membawa bayi yang belum genap seminggu bepergian hanya untuk mengalah soal kamar itu tidak masuk akal. Wulan angkat bicara. Mbak pulang ke rumah ibu sendiri kan lebih enak, ada ibu kandung yang merawat. Aku kan cuma pinjam kamar sebentar, bukan mau ambil selamanya. Aku menjawab, itu kamar suami istri. Kamu pulang ke sini beberapa hari, aku tidak keberatan. Tapi bukan karena kamu merasa tidak nyaman di ruang tamu, lalu aku dan anakku harus pergi. Bu Haryani menatapku tajam. Kamu bicara seolah-olah rumah ini milikmu sendiri. Saya tidak pernah bilang begitu. Tapi saya juga bukan tamu yang kalau ada yang butuh kamar, disuruh pindah. Pak Santoso berdeham pelan. Kamar mana yang sudah diatur untuk siapa, ya biarkan saja begitu. Wulan kan di sini sementara, nanti juga suaminya datang. Bu Haryani menoleh pada suaminya. Anak perempuan kita lagi susah. Bapak tidak kasihan, biar saya yang kasihan. Wulan memerah matanya. Aku tahu, sudah menikah itu pulang ke rumah orang tua juga sudah tidak ada tempat. Bu Haryani menarik putrinya duduk. Siapa bilang tidak ada tempat? Ini rumah ibumu, kamu mau tinggal berapa lama juga boleh. Kalimat itu ditekankannya seolah sengaja agar aku mendengarnya. Budi pulang membeli obat tepat saat sarapan pagi yang paling menegangkan itu. Aku menceritakan usulan ibunya. Ia menatap Wulan, lalu berkata, kamar kami ada bayi. Wulan dan Adit di ruang tamu dulu beberapa hari. Kalau tidak nyaman, nanti Mas bersihkan ruang sholat dan pasang kasur lipat. Wulan mencibir. Mas ini selalu memikirkan yang paling nyaman untuk istrinya. Istrimu baru operasi sesar. Mas memikirkannya saat ini, apa salahnya? Bu Haryani menyela. Sudah, jangan kamu kira ibu dan adikmu menindas istrimu. Ibu kan cuma memberi saran, dia tidak mau ya sudah. Beliau bicara dengan enteng. Tapi tatapan matanya padaku sama sekali tidak enteng. Sore harinya, Budi mengantar Pak Santoso ke apotek. Aku selesai menyusui Kirana lalu turun mengambil air minum. Sampai di bordes tangga, aku mendengar suara Bu Haryani dan Wulan di ruang tamu. Wulan merendahkan suaranya. Dia tidak akan mau pergi, Bu. Mas Budi juga membelanya. Bu Haryani menjawab dengan tenang. Kamu diam saja di sini. Ibu punya cara agar dia sendiri yang berkemas pulang ke rumah ibunya. Nanti kalau Mas Budi ikut bagaimana? Marahnya paling beberapa hari. Laki-laki sudah punya istri tetap anak ibunya. Ibu bicara sedikit, nanti juga pulang lagi. Wulan terdiam, lalu bertanya, terus kamarnya, kalau kakak iparmu sudah pulang, ibu langsung bersihkan untuk kalian. Masa di rumah sendiri harus tidur di ruang tamu, aneh sekali. Aku berdiri di balik dinding memegang botol kosong. Aku merasa dingin karena Bu Haryani sudah merencanakan cara untuk mengusir seorang ibu yang baru melahirkan bersama bayinya yang masih merah, dan menganggapnya sebagai penyesuaian biasa. Aku tidak turun untuk melabrak. Jika aku muncul, beliau akan menuduhku menguping. Wulan akan menangis. Semuanya akan menjadi pertengkaran tanpa ujung. Aku kembali ke kamar,
menutup pintu, lalu duduk di samping boks bayi. Kirana sedang tidur, satu tangannya diletakkan di pipi, sama sekali tidak tahu orang-orang dewasa di bawah sana baru saja membagi-bagikan tempat tinggalnya seperti menata ulang perabotan. Sebelumnya aku masih berpikir sikap dingin ibu mertuaku hanya karena kekecewaannya karena cucunya perempuan. Tapi dari percakapan itu, aku sadar masalahnya lebih dalam. Beliau bukan hanya ingin aku menyerahkan kamar, beliau ingin aku paham bahwa di rumah ini, siapa yang boleh tinggal dan siapa yang harus pergi, semuanya diputuskan olehnya. Pagi hari ke-6 setelah melahirkan, aku terbangun sebelum alarm Budi berbunyi. Kirana terbaring di sampingku, bibirnya terkatup, tidurnya tidak senyenyak biasanya. Aku baru saja akan menarik selimut ketika melihat bagian kain bedong di perutnya agak basah. Aku membuka lapisan dalam bajunya. Kulit di sekitar pusarnya lebih merah dari kemarin, tidak lagi kering, tapi agak mengkilap. Mas Budi, bangun, lihat Kirana. Budi membuka mata, rambutnya masih acak-acakan. Kenapa? Sekitar pusarnya lebih merah. Ia menunduk, Kirana yang merasa terganggu langsung menekuk kakinya dan menangis sebentar lalu diam. Budi bertanya, apa karena serbuk yang dioleskan ibu kemarin? Aku menjawab pelan. Aku tidak berani menyimpulkan, tapi kita tidak boleh meremehkannya lagi. Aku mengambil buku catatan kesehatan yang diberikan saat pulang dari rumah sakit, lalu menelepon nomor konsultasi. Petugas yang menjawab bertanya dengan rinci sejak lahir, cara membersihkan pusar, dan gejala-gejala yang muncul. Aku menceritakan dengan jujur bahwa pernah ada serbuk daun yang tidak jelas asal-usulnya dioleskan ke kulitnya. Perawat itu berkata dengan perlahan, jaga area pusar tetap bersih dan kering, jangan diolesi apapun lagi. Kalau area merahnya meluas, bayinya kurang menyusu, demam, tidur terus, rewel tidak seperti biasanya, atau ada bau aneh, segera bawa ke rumah sakit. Aku bertanya, sekarang dia masih mau menyusu, tapi kulitnya merah begini apa perlu langsung dibawa? Kalau keluarga khawatir, bisa dibawa untuk diperiksa. Bayi baru lahir kondisinya bisa berubah sangat cepat, jangan tunggu semua gejalanya muncul baru dibawa. Aku berterima kasih, lalu mencatat setiap pesannya di buku, lengkap dengan kondisi pusar dan suhu tubuh Kirana. Budi yang duduk di sampingku tidak lagi berkata mungkin tidak apa-apa seperti sebelumnya. Ia berkata, besok pagi jika tidak membaik, ia akan membawa Kirana ke dokter. Aku menatap putriku. Bagaimana kalau kita pergi hari ini saja? Budi melirik ke jendela. Angin meniup dahan pohon belimbing di halaman hingga bergesekan. Hari ini Bapak ada jadwal kontrol, Mas harus mengantar. Kirana kan belum demam, masih mau menyusu. Kita pantau sampai malam, kalau ada apa-apa, kita langsung pergi. Aku masih cemas, tapi terpaksa mengangguk. Bu Haryani mendengar kami berbicara dan masuk dari luar. Telepon rumah sakit lagi? Aku menjawab, iya. Mereka berpesan kalau Kirana kurang menyusu atau demam, harus segera dibawa. Beliau mencibir. Bayi baru lahir pusarnya agak merah itu biasa. Sedikit-sedikit telepon dokter, sedikit-sedikit mau dibawa ke rumah sakit. Di sana itu banyak kuman. Budi berkata, ibu jangan meremehkan. Kirana baru 6 hari. Wajah Bu Haryani menjadi muram. Ibu membesarkan kalian sampai sebesar ini, sekarang bicara apapun dianggap meremehkan. Kalau kalian mau bawa ya bawa saja, nanti kalau ada apa-apa jangan salahkan ibu. Aku tidak berdebat, hanya menutup kembali bedong putriku. Pak Santoso berdiri di koridor, tangannya memegang topi rajut, bersiap untuk pergi kontrol. Cucu kenapa, Nak? Pusarnya lebih merah, Pak. Dari rumah sakit pesannya harus dipantau ketat. Beliau hendak mengatakan sesuatu, tapi Bu Haryani menoleh. Bapak tidak ganti baju? Orang bicara apa Bapak ikut campur, memangnya tahu apa? Pak Santoso terdiam, lalu berpesan pada Budi. Kalau memang perlu, bawa saja cucu pergi. Bapak bisa naik ojek sendiri. Budi menjawab, aku antar Bapak dulu, nanti langsung pulang. Aku menggendong Kirana untuk menyusui. Ia masih bisa menemukan putingku, tapi menyusunya lebih lambat, sebentar-sebentar berhenti lalu mengerutkan kening. Aku pindah posisi, ia hanya mengisap beberapa kali lalu menangis. Aku mencatat di buku, 8.15. Menyusu lebih singkat dari biasanya. Menjelang siang, Kirana lebih banyak tidur. Aku menyentuh keningnya, belum terasa panas. Tapi napasnya terkadang lebih cepat. Aku menelepon Budi. Mas sudah pulang, masih menunggu Bapak ambil obat. Kirana kenapa? Menyusunya lebih sedikit. Aku lihat dia lemas. Coba ukur suhunya, Dek. Kalau demam, telepon Mas langsung. Mas pulang, kita ke rumah sakit. Aku mengukurnya 2 kali. Suhunya belum melewati batas demam. Meski begitu, rasa khawatir terus menghantuiku seperti tali yang perlahan-lahan mengikat. Siang harinya, Wulan membawa semangkuk nasi, berdiri di luar pintu dan bertanya, Mbak makan tidak? Aku taruh di sini.
Ini pertama kalinya Wulan berinisiatif membawakan makanan. Aku menerimanya lalu berkata, "Terima kasih, Wul." Wulan melirik ke boks bayi. Anaknya jadi dibawa ke rumah sakit? Belum tahu, masih aku pantau. Ia ragu-ragu. Anak kecil kan biasa rewel, Mbak. Jangan terlalu khawatir, nanti IC-nya seret. Aku hanya menjawab, anak menangis karena lapar beda dengan menangis karena tidak nyaman. Ibunya yang paling tahu. Wulan tidak berkata apa-apa lagi, lalu turun. Sore itu, Budi pulang lebih awal. Ia mencuci tangan lalu langsung memeriksa putrinya. Area merahnya belum meluas, tapi Kirana masih menyusu sebentar-sebentar. Ia mengambil ponsel dan membuat janji temu dokter untuk besok pagi. Bu Haryani berdiri di bawah tangga dan berteriak. Cuma pusar merah saja kalian berdua hebohnya seperti dunia mau kiamat. Anak kecil dirawat seperti telur begini, nanti besarnya susah. Budi menjawab, susah atau gampang, dia anak kami. Ibu tidak usah khawatir. Suaranya lebih tegas dari biasanya. Bu Haryani mendengar itu dan masuk ke dapur. Mulutnya bergumam tapi tidak lagi bersuara keras. Malam harinya, aku meletakkan lampu tidur di samping boks agar mudah mengawasi. Setiap sekitar 15 menit, aku memeriksa warna kulitnya, meraba keningnya, lalu mencatat jam menyusunya. Kirana sering kaget, kedua tangannya terangkat, mulutnya mengeluarkan suara tangisan tipis. Budi berkata, "Kamu tidur sebentar, Dek. Biar Mas yang jaga." Aku menggeleng. Aku tidak tenang. Mas sudah buat janji besok pagi, jam 7 kita berangkat. Aku takut menunggu sampai besok pagi sudah terlambat. Ia menggenggam tanganku. Kalau malam ini dia tidak mau menyusu, demam, atau lemas, kita langsung pergi. Mas tidak akan menunggu. Keesokan harinya, hari ke-7, Kirana bangun pukul 5 pagi, tapi tidak merengek minta menyusu seperti biasanya. Aku mendekatkannya. Ia hanya mengisap beberapa kali lalu memalingkan muka. Aku coba lagi, ia malah menangis. Tubuhnya melengkung. Budi melihat jam. Mas panggil taksi, ya? Aku baru saja akan mengangguk ketika Kirana tiba-tiba mau menyusu lagi sedikit. Bu Haryani yang mendengar tangisannya berkata dari luar, "Tuh kan, dia masih mau menyusu. Kalian berdua ini suka menakut-nakuti diri sendiri." Budi ragu-ragu. Mas pikir, pagi-pagi begini masih dingin. Tunggu matahari terbit baru berangkat, lebih aman. Aku tidak setuju, tapi juga tidak ingin berdebat sambil menggendong anak. Ingat kata-katamu, Mas. Begitu ada yang aneh, kita harus langsung berangkat. Mas ingat, seharian itu aku tidak beranjak dari sisi putriku. Setiap rengekannya membuat jantungku berdebar kencang. Aku mengisi penuh satu halaman buku dengan angka-angka kecil, jam menyusu, waktu tidur, warna kulit, suhu tubuh. Malam tiba, angin musim hujan berdesir melalui celah jendela. Di ruang tamu, suara TV masih menyala. Bu Haryani sesekali tertawa bersama Adit seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku duduk bersandar di kepala tempat tidur, memeluk Kirana. Ia tidur tidak nyenyak, sesekali terkejut lalu merintih pelan. Aku menempelkan bibirku ke keningnya, rasanya lebih hangat dari tadi pagi. Aku mengguncang Budi. Mas, aku rasa badannya lebih panas. Ia membuka mata, meletakkan tangannya di kening putri kami, lalu langsung duduk. Ruangan yang sunyi senyap, hanya terdengar napas Kirana yang pendek dan cepat dalam dekapanku. Untuk pertama kalinya, kami berdua sadar. Kekhawatiran selama beberapa hari ini bukan lagi kepekaan berlebihan seorang ibu yang baru melahirkan. Sore tanggal 14 November, angin musim hujan menerpa jendela kaca. Kirana terbaring dalam dekapanku, kedua pipinya lebih merah dari biasanya, tapi bibirnya pucat. Sejak siang tadi, ia hanya mengisap puting beberapa kali lalu memalingkan muka, tangisannya pun terputus-putus seperti kehabisan napas. Aku memanggil Budi dari halaman. Mas, lihat Kirana. Dari siang tadi dia hampir tidak mau menyusu. Budi mencuci tangan, menempelkan punggung tangannya ke kening putrinya, lalu mengambil termometer. Angka yang muncul membuat wajahnya menegang. 38 derajat. Kita ke rumah sakit sekarang, Mas. Kali ini Budi tidak ragu. Ia menelepon bagian gawat darurat, menjelaskan bahwa bayinya baru berusia 8 hari, pusarnya merah, demam, dan tidak mau menyusu. Petugas yang menjawab bertanya beberapa hal dengan cepat, lalu berpesan, segera bawa ke sini. Bayi baru lahir tidak mau menyusu dan demam, jangan ditunda sampai besok. Budi membuka lemari, mengambil tas perlengkapan yang sudah disiapkan sejak kemarin. Ia memasukkan beberapa popok, kain, botol air hangat, buku catatan kesehatan, dan surat-surat dari rumah sakit. Aku mencoba berdiri, tapi luka jahitanku terasa nyeri hingga kedua kakiku lemas. Budi menopang sikuku. Kamu pakai jaket dulu, Mas panggil taksi. Di ruang tamu, Adit sedang menonton kartun. Wulan mengupaskan jeruk untuknya, sementara Bu Haryani menatap piring di meja. Mendengar Budi menyebutkan alamat di ujung gang pada sopir taksi, beliau berhenti.
Malam-malam begini mau dibawa kemana? Kami mau bawa Kirana ke rumah sakit, Bu. Dia demam dan tidak mau menyusu. Bu Haryani melihat ke arah tangga tapi tidak mendekat. Anak kecil badannya agak hangat itu biasa. Cuaca dingin begini dibawa keluar, nanti yang tadinya tidak apa-apa malah jadi sakit. Budi menarik resleting tas. Dari IGD pesannya harus segera dibawa. Dokter kan tidak lihat langsung, mana tahu. Besok pagi saja kalau sudah ada matahari, aku menggendong Kirana keluar kamar. Tiba-tiba ia menangis melengking, tubuhnya melengkung dalam dekapanku. Budi berbalik tajam. Ibu dengar tangisannya? Tidak bisa ditunda lagi. Bu Haryani mengatupkan bibirnya, matanya melirik ke arah perut Kirana, lalu ke tas berisi dokumen di tangan Budi. Nanti di sana ditanyakan, pusarnya diolesi apa. Budi menjawab, ada apa? Kami akan cerita apa adanya. Beliau berbalik ke dapur, pura-pura membuka tutup panci nasi. Kukira beliau menghindar karena tersinggung. Ternyata, saat itulah beliau berjalan ke paku di samping kulkas, mengambil gantungan kunci gerbang. Pak Santoso yang duduk di dekat dapur melihat dengan mata kepalanya sendiri, istrinya membungkus kunci itu dengan kantong plastik, membuka tutup gentong beras, lalu membenamkannya ke dasar. Tangan yang sedang memegang cangkir tehnya bergetar. Bu, kamu mau apa? Bu Haryani merendahkan suaranya, Bapak jangan ikut campur. Kalau malam ini mereka bawa anak itu pergi, dokter tahu soal serbuk itu, mau ditaruh di mana muka kita. Tapi cucu kita demam. Masih bisa menangis berarti belum akan mati. Besok pagi juga masih sempat. Pak Santoso melihat ke arah tangga, suara tangisan Kirana masih terdengar. Beliau tahu istrinya salah, tapi rasa takut akan pertengkaran menahannya di kursi. Kelak, beliau sendiri yang mengaku, saat itu adalah saat paling pengecut dalam hidupnya. Sekitar pukul 21.10, taksi memberitahu sudah menunggu di ujung gang. Budi mengenakan jaket, menyandang tas, lalu berlari turun untuk membuka gerbang. Ia meraba paku, tidak ada kunci. Bu, kunci gerbang di mana? Bu Haryani keluar dari dapur, wajahnya tenang. Tidak tahu. Siapa yang pakai? Dia yang gantung lagi. Budi membuka laci lemari, memeriksa keranjang plastik, meja. Tadi siang kuncinya masih di sini. Wulan berdiri. Mungkin Mas yang lupa taruh. Aku tidak menyentuh kunci itu dari pagi. Aku menggendong Kirana menuruni tangga perlahan. Setiap langkah menarik rasa nyeri dari perut bawah. Tapi melihat putriku yang semakin lemas, aku tidak lagi peduli pada rasa sakitku. Bu, tolong carikan, taksinya sudah menunggu. Bu Haryani melipat tangan. Sudah dibilang besok pagi saja. Rumah lagi tenang-tenang malah dibuat ribut. Budi menatap ibunya. Ibu yang pegang kuncinya, kan? Kamu bicara apa? Di rumah ini hanya ibu yang baru saja ke dapur. Tolong berikan kuncinya, Bu. Beliau membuang muka. Tidak ada. Tepat saat itu, Kirana menangis kencang sekali, lalu tiba-tiba diam. Tubuhnya lemas dalam dekapanku, bibirnya semakin pucat. Aku panik hingga suaraku hilang. Mas Budi, dia tidak menangis lagi. Budi berlari mendekat, menyentuh pipi putrinya. Kirana, nak, aku menempelkan telingaku di dekat hidungnya, masih ada napas tapi sangat lemah. Lututku gemetar. Bu, saya mohon Bu, buka gerbangnya. Cucu ibu harus ke rumah sakit. Dia tidak mau menyusu, sekarang sudah lemas. Aku tak pernah menyangka, suatu hari aku harus memohon agar bisa membawa anakku sendiri ke gawat darurat. Luka jahitan terasa perih, aku harus bersandar ke dinding agar bisa berdiri. Tapi Bu Haryani masih memandang ke arah lain. Jangan akting di depanku. Anak kecil menangis capek, ya tidur. Budi mendekati ibunya. Kalau bukan ibu yang pegang kuncinya, lihat mataku dan katakan sekali lagi. Bu Haryani menghindari tatapannya. Ibu tidak tahu. Pak Santoso yang duduk di meja, mulutnya bergerak-gerak tapi tak ada suara. Budi menoleh pada ayahnya. Bapak lihat kuncinya di mana? Pak Santoso menunduk menatap kedua tangannya. Keheningannya membuat Budi sadar ada yang disembunyikan. Ia berbalik, suaranya berat. Ibu menyembunyikan kunci hanya karena takut dokter bertanya soal ibu mengoleskan serbuk ke pusar Kirana, kan? Terdorong ke sudut di mana ia tak bisa lagi mengelak, Bu Haryani memukul meja. Iya, aku yang sembunyikan. Kenapa? Seluruh rumah senyap. Budi terpaku. Cucu sedang begini, dan ibu menyembunyikan kunci hanya karena takut disalahkan? Wajah Bu Haryani memerah. Kalau istrimu itu tidak berlebihan, apa ibu perlu begini? Cuma sedikit serbuk daun dibuat seolah-olah aku mau mencelakai cucu. Nanti kalau dibawa ke sana, dia akan menuduhku semua. Aku tercekat. Saya tidak pernah bilang ibu sengaja mencelakai cucu. Saya hanya minta tolong dibukakan gerbang untuk membawa cucu ke rumah sakit. Jangan selalu berakting jadi korban. Beliau menunjuk ke arahku. Sejak kamu datang, anak laki-lakiku jadi penurut padamu.
Sekarang cuma karena anak demam sedikit, seisi rumah dibuat gempar. Budi berteriak untuk pertama kalinya. Cukup, Bu. Dia baru 8 hari. Bu Haryani menoleh pada putranya, suaranya penuh amarah. Kamu mau membela dia, bawa saja dia dan anaknya pergi. Kalau tidak bisa merawatnya, bawa pulang ke rumah ibunya sana. Rumah ini bukan rumah sakit yang harus melayanimu semalaman. Teriakan itu menggema hingga ke tangga. Kirana terlonyak dalam dekapanku, lalu menangis dengan suara parau. Aku memeluknya. Air mata mengalir, entah karena sakit, takut, atau karena akhirnya sadar bahwa aku dan putriku dianggap sebagai beban di rumah ini. Pembaca yang budiman, jika Anda berada di posisi Budi, akankah Anda terus mengalah demi menjaga kedamaian rumah? Atau akan Anda bela istri yang baru saja menjalani operasi dan anak yang membutuhkan pertolongan darurat? Silakan tinggalkan komentar Anda. Karena terkadang, satu keputusan dalam beberapa detik bisa mengubah nasib sebuah keluarga. Akankah Budi menunduk membujuk ibunya seperti biasanya? Atau untuk pertama kalinya, ia akan memutus tali yang selama ini menyakiti istri dan anaknya? Tangisan parau Kirana seolah menjadi pemecah. Budi tiba-tiba terdiam. Ia menatap lurus pada ibunya, seolah baru pertama kali melihat dengan jelas wanita yang telah membesarkannya. Bu Haryani masih terengah-engah, dagunya terangkat menantang. Lihat apa? Aku salah bicara? Budi menunduk, menarik selimut tebal untuk membungkus putrinya lebih rapat. Tangannya bergetar, tapi suaranya anehnya tenang. Lestari, pakai jaket lagi. Bawa tasnya, ikut Mas. Aku tertegun. Kuncinya? Mas akan bawa kalian keluar. Bu Haryani tertawa sinis. Bagaimana caranya? Gerbangnya terkunci. Budi tidak menjawab. Ia mengambil Kirana dari tanganku, memeluknya erat, lalu menoleh pada Wulan. Wul, tolong ambilkan jaket Mbak Lestari di kursi. Wulan membeku di samping tangga. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kekesalan seperti biasanya. Mungkin saat melihat keponakannya yang lemas di pelukan kakaknya, ia baru sadar ini bukan pertengkaran biasa. Iya Mas, sebentar. Bu Haryani langsung membentak. Wulan, diam di situ. Jangan ada yang ikut-ikutan dia. Wulan terdiam. Budi mengambil sendiri jaket itu dan menyampirkannya di bahuku. Ia menarik resletingnya perlahan, takut mengenai luka jahitanku. Kamu bisa berdiri? Aku mengangguk. Tapi kedua lututku terasa lemas. Aku ingin mengambil kembali putriku, memeluknya. Tapi Budi menggeleng. Biar Mas yang gendong, kamu simpan tenagamu. Ia menoleh pada ibunya. Bu, berikan kuncinya. Bu Haryani melipat tangan. Sudah ibu bilang, besok pagi. Aku tidak bertanya kapan harus pergi. Aku bertanya kuncinya di mana. Kamu berani membentak ibumu demi dia? Budi menatap putrinya dalam pelukan. Kirana bernapas dengan berat, matanya terpejam. Aku sedang meminta dibukakan gerbang untuk menyelamatkan cucu ibu. Beliau membuang muka. Jangan pakai cucu untuk menakut-nakuti ibu. Tidak ada yang menakut-nakuti ibu. Justru ibu yang memakai gerbang ini untuk menakut-nakuti kami. Wajahnya pucat, tapi ia tetap berusaha keras. Ibu cuma menyuruh istrimu pulang ke rumah ibunya. Ibu tidak mengusirmu. Budi memeluk putrinya lebih erat. Kemana istri dan anakku pergi, ke situ aku pergi. Kalimat itu tidak keras, tapi seisi rumah seolah kehilangan suara. Wulan menurunkan tangannya, Pak Santoso mendongak, bahkan Adit berhenti memainkan mainannya. Bu Haryani tergagap, kamu bilang apa? Aku bilang, ibu mengusir istri dan anakku, berarti ibu juga mengusirku. Aku tidak bisa tinggal di sini, makan dan tidur nyenyak, sementara istriku yang baru operasi harus pulang ke rumah ibunya, hanya karena ibu merasa mereka merepotkan. Ibu yang melahirkanmu, membesarkanmu puluhan tahun. Sekarang kamu memilih istri dan meninggalkan ibumu? Aku tidak meninggalkan ibu. Tapi aku juga tidak akan meninggalkan istri dan anakku untuk membuktikan aku berbakti. Bu Haryani memukul sandaran kursi. Istri itu bisa ganti, ibu hanya satu. Aku mendengar itu dan seluruh tubuhku terasa kaku. Budi terdiam, sorot matanya menunjukkan rasa sakit. Ibu benar, ibu hanya satu. Karena itu aku sudah banyak mengalah. Tapi istriku juga hanya punya satu suami, putriku juga hanya punya satu ayah. Kalau malam ini aku terus diam, besok aku punya muka apa untuk menatap mereka? Bu Haryani kehabisan kata-kata. Budi melanjutkan, rumah itu bukan hanya karena ada atap dan dindingnya. Tempat yang bisa menerima istri dan anakku saat mereka paling lemah, itu baru rumahku. Tempat di mana seorang bayi 8 hari butuh ke rumah sakit tapi gerbangnya dikunci, aku tidak berani menyebutnya rumah lagi. Aku memalingkan muka, air mata jatuh di dagu. Selama ini aku tidak menunggu kata-kata indah, aku hanya menunggu suamiku berhenti memintaku mengalah. Dan saat itu, ia telah mengatakan semua yang tak sanggup lagi kukatakan. Bu Haryani berlari ke arah dapur. Bagus kalau kamu pintar pergi saja. Jangan pernah kembali ke sini lagi. Budi tidak menahan, tidak juga membantah.
Ia hanya bertanya, kuncinya di mana? Beliau diam. Tiba-tiba Pak Santoso berdiri, kursi kayu di belakangnya jatuh berdebam. Ia berjalan cepat ke gudang kecil di samping tangga. Bu Haryani berbalik. Bapak mau kemana? Beliau tidak menjawab. Tak sampai 1 menit, beliau kembali dengan kotak perkakas besi yang sudah tua. Beliau mengaduk-aduk di antara kunci-kunci pas, lalu mengeluarkan sebuah kunci berwarna hitam kusam. Bu Haryani berlari mendekat. Bapak simpan itu. Urusan rumah biar saya yang urus. Pak Santoso menggenggam erat kunci itu, untuk pertama kalinya tidak menghindari tatapan istrinya. Ibu mau mengurus anak bagaimana sampai nyawa cucu jadi taruhannya? Bapak berani bicara begitu padaku? Aku melihat ibu menyembunyikan kunci itu di gentong beras. Wulan terperangah. Ibu benar-benar menyembunyikannya? Bu Haryani menoleh pada putrinya. Kamu juga mau ikut-ikutan menyalahkan ibu? Pak Santoso tidak membiarkan pertengkaran berlanjut. Beliau berjalan lurus ke gerbang, memasukkan kunci ke lubangnya. Tangannya bergetar sampai 2 kali mencoba baru berhasil. Bunyi kunci terbuka menggema di halaman. Beliau menarik gerbang besi hingga terbuka lebar, lalu berdiri di samping. Bawa cucu pergi dulu. Budi memapahku menuruni teras. Saat melewati ayahnya, ia berhenti. Bapak ikut kami. Pak Santoso melihat ke dalam rumah di mana Bu Haryani berdiri membeku. Bapak di sini. Tapi kejadian malam ini, Bapak tidak akan lari lagi. Aku menatapnya. Itu bukan permintaan maaf. Dan jelas tidak bisa menghapus keheningannya selama ini. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya, beliau membuka sebuah pintu. Bukan memalingkan muka dan pergi. Wulan berlari mendekat, memasukkan sebuah syal rajut ke tasku. Mbak, pakai ini untuk selimuti Kirana, di luar dingin. Aku menerimanya tanpa berkata apa-apa. Ia juga tidak berani menatapku. Budi memapahku ke gang. Taksi itu masih terparkir di bawah pohon, lampu hazardnya berkedip teratur. Sopir yang melihat bayi itu langsung bergegas membuka pintu. Cepat naik, Mas, Mbak. Saya langsung ke rumah sakit. Budi duduk di tengah, memeluk Kirana erat-erat. Aku bersandar di bahunya, satu tangan diletakkan di kaki putriku. Mobil bergerak, gang kecil itu perlahan menjauh. Melalui jendela kaca, aku melihat Pak Santoso masih berdiri di samping gerbang yang terbuka. Wulan memeluk Adit di teras. Dan Bu Haryani berdiri di dalam ruang tamu, wajahnya pucat di bawah cahaya lampu. Beliau tidak berlari mengejar, tidak bertanya keadaan cucunya. Mungkin beliau masih percaya Budi hanya sedang marah, dan besok pagi akan kembali seperti biasa. Tapi aku tahu, kali ini berbeda. Budi menunduk berbisik, Kirana, ini ayah, nak, kuat, ya. Bayi kecil itu bergerak sedikit di dalam selimut, satu gerakan kecil itu saja sudah membuat suamiku bernapas lega. Ia menggenggam tanganku. Mas minta maaf, seharusnya Mas melakukan ini lebih cepat. Aku tidak bertanya ini itu apa. Melindungi anak, membela istri, atau keluar dari rumah yang selama ini ia yakini bisa damai dengan keheningan. Aku hanya membalas genggamannya. Di luar, lampu-lampu jalan menjadi garis-garis panjang di malam yang dingin. Di belakang, sebuah rumah dengan kamar-kamar, perabotan, dan sanak saudara. Di depan, rumah sakit dan ketakutan akan apa yang akan terjadi pada putri kami. Namun, untuk pertama kalinya sejak melahirkannya, aku tidak lagi merasa berjuang sendirian. Karena akhirnya, suamiku yang selama ini berdiri di tengah, telah melangkah sepenuhnya ke sisi kami. Begitu mobil berhenti di depan UGD, Budi melompat keluar sambil menggendong Kirana. Aku menyusul, tapi luka jahitanku terasa nyeri hingga aku hampir terjatuh. Sopir taksi dengan sigap menahanku. Mbak pelan-pelan saja, Masnya sudah bawa adiknya masuk. Aku mengangguk, berusaha berjalan menyusuri koridor yang terang benderang. Melalui jendela kaca, aku melihat Budi meletakkan Kirana di ranjang kecil. Menjawab pertanyaan-pertanyaan perawat dengan cepat. Bayinya usia berapa hari? 8 hari. Kurang menyusu sejak kapan? Sejak kemarin. Siang tadi hampir tidak mau sama sekali. Malamnya demam lalu lemas. Pusarnya diolesi sesuatu? Budi menatapku, ada anggota keluarga yang pernah mengoleskan serbuk daun yang tidak jelas, tapi kami langsung membersihkannya. Perawat mencatat lalu membawa Kirana ke ruang observasi. Aku hendak mengikuti tapi diminta menunggu di luar. Pintu tertutup. Suara tangisan lemah Kirana pun hilang. Aku duduk di kursi, kedua tanganku dingin. Mas, anak kita bagaimana? Budi berlutut di depanku. Dokter sedang memeriksa. Jangan menakut-nakuti diri sendiri. Tadi dia lemas sekali. Aku panggil tidak membuka mata. Suaraku pecah. Budi menarikku untuk bersandar di bahunya, tapi bahunya sendiri juga bergetar. Sekitar 20 menit kemudian, seorang dokter keluar. Beliau mengatakan Kirana menunjukkan gejala infeksi di area pusar, kurang menyusu,
dan dehidrasi. Ia perlu dirawat inap untuk observasi risiko infeksi neonatal. Aku bertanya dengan cemas. Apa karena serbuk itu, Dok? Dokter menggeleng, kami belum bisa menyimpulkan satu penyebab pasti. Namun mengoleskan zat yang tidak higienis ke area pusar bisa meningkatkan risiko infeksi. Bayi baru lahir yang demam, tidak mau menyusu, atau lemas harus segera dibawa ke dokter. Jangan ditunda. Setiap kata ditunda terasa seperti menusuk dadaku. Jika gerbang itu tidak terkunci, mungkin putriku sudah tiba di rumah sakit hampir 1 jam lebih awal. Bagi bayi berusia 8 hari, 1 jam bisa membuat orang tua menyesal seumur hidup. Budi menandatangani surat persetujuan rawat inap, berlari mengurus administrasi, lalu membeli perlengkapan tambahan. Aku diizinkan berada di kamar observasi bersama Kirana. Luka jahitanku belum sembuh. Setiap kali membungkuk untuk merapikan selimut, perutku terasa nyeri. Tapi melihat jarum infus kecil menancap di tangan mungilnya, aku hanya merasakan sakit di tempat lain. Malam pertama Kirana masih demam, sesekali terkejut lalu merintih. Aku duduk di samping ranjangnya, tak berani memejamkan mata. Budi harus duduk di koridor karena kamar hanya boleh untuk 1 orang pendamping. Menjelang subuh, ia mengirim pesan. Kirana sudah mau menyusu, Dek? Aku menjawab, belum. Beberapa menit kemudian, ia bertanya lagi, luka jahitanmu sakit? Aku mengetik sakit, tapi aku bisa tahan. Ia langsung menelepon. Jangan bilang kalimat itu lagi. Aku terdiam. Mas dengar kamu bilang bisa tahan malah jadi takut. Karena selama ini, setiap kali kamu bilang begitu, Mas jadi tenang dan membiarkanmu terus menahannya. Di balik jendela kaca, Budi duduk menunduk. Hanya terpisah oleh dinding tipis, tapi untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat apa yang telah kulewati. Keesokan paginya, dokter memberitahu kondisi Kirana tidak memburuk. Ia lebih sadar tapi masih sangat sedikit menyusu. Budi membelikanku bubur hangat, meminta tolong perawat menjaga Kirana sebentar, agar aku bisa ke kamar mandi. Siang harinya, ponselnya bergetar terus-menerus. Bu Haryani menelepon. Budi menerima telepon di koridor. Tanya dulu keadaan cucunya bagaimana. Beliau bicara sangat lama, wajah Budi perlahan menjadi dingin. Aku tidak peduli tetangga bilang apa. Cucu ibu sedang di rumah sakit. Ia terdiam beberapa detik, lalu melanjutkan, nanti kalau ibu sudah bertanya apa cucunya masih demam, apa sudah mau menyusu, baru aku akan bicara lagi. Ia menutup telepon. Malamnya, Pak Santoso menelepon, suaranya serak. Cucu bagaimana, Nak? Dokter masih mengobservasi infeksi, Pak. Hari ini demamnya sudah turun, tapi menyusunya masih sedikit. Beliau menghela napas. Bapak minta maaf. Kalau saja malam itu Bapak langsung membuka gerbang. Budi memotong. Biar Kirana stabil dulu, Pak. Soal benar salah, nanti kita bicarakan. Beliau terdiam, lalu berpesan. Kalau butuh uang atau apa-apa, bilang. Hari kedua, Kirana mulai mau menyusu sedikit demi sedikit. Setiap kali ia berhasil mengisap beberapa menit, aku merasa seperti baru saja memenangkan pertempuran besar. Dokter masih meminta observasi lebih lanjut karena kondisi bayi baru lahir bisa berubah sangat cepat. Malam itu, perawat menyuruhku istirahat. Budi duduk di depan pintu kamar, punggungnya bersandar di dinding. Jaketnya digulung menjadi bantal. Aku keluar dan duduk di sampingnya. Mas pulang saja istirahat sebentar. Di sini ada aku, Budi menggeleng. Aku tidak mau kamu bangun dan tidak melihat siapa-siapa. Mas di sini juga tidak bisa menggantikan dokter. Tapi Mas bisa lari membeli barang, mengurus surat-surat, atau duduk mendengarkanmu saat kamu takut. Budi tiba-tiba berkata, Mas dulu berpikir Mas ini suami yang baik. Aku menoleh, Mas tidak berjudi, tidak selingkuh. Gaji diserahkan semua. Istri melahirkan Mas cuti. Mas kira itu sudah cukup. Aku tidak pernah bilang Mas suami yang buruk. Tapi Mas pengecut. Aku tidak menghentikanmu. Setiap kali ibu menyakitimu, Mas tahu ibu salah, tapi bukannya menghentikan yang salah, Mas malah memintamu mengalah. Karena Mas tahu kamu lebih lunak daripada ibu. Mas memilih menekan orang yang lebih mudah mengalah, agar tidak perlu berhadapan dengan orang yang membuat masalah. Ia menunduk, suaranya tercekat. Mas kira berdiri di tengah itu adil. Ternyata Mas berdiri di tengah untuk melindungi diri sendiri. Aku melihat ke dalam melalui jendela kaca. Kirana sedang tidur, tangannya yang diinfus diletakkan di atas kain putih. Aku tidak butuh Mas meninggalkan orang tuamu. Aku tahu Mas juga tidak mau karena marah lalu memutuskan segalanya. Tapi Mas harus bisa membedakan antara berbakti dan membiarkan. Berbakti itu merawat saat orang tua sakit, mengurus saat mereka tua. Bukan melihat orang tua berbuat salah lalu memaksa istri dan anak menunduk. Budi mengangguk, Mas sadarnya terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sadar sama sekali. Hanya saja, harga yang harus dibayar kali ini nyaris menimpa anak kita. Ia menutupi wajahnya dengan tangan. Untuk pertama kalinya aku melihat Budi menangis tanpa berpaling. Tidak ada isakan,
hanya air mata yang mengalir melalui sela-sela jarinya. Aku tidak menghiburnya dengan berkata semua sudah berlalu. Kirana masih di dalam sana, dan aku belum tahu luka ini akan membekas sampai sejauh mana. Pagi hari ketiga, Kirana sudah tidak demam, menyusunya lebih lama, dan bibirnya kembali merah. Dokter memberitahu jika terus stabil, besok bisa pulang, tapi harus kontrol sesuai jadwal, menjaga pusar tetap bersih, dan memantau dengan ketat. Budi mendengar itu baru berani bernapas lega. Ia menunduk dan mencium kening putrinya melalui celah boks. Ayah minta maaf. Nak, aku berdiri di sampingnya, tidak berkata apa-apa. Ada permintaan maaf yang tidak bisa menghapus malam yang telah lewat, tapi bisa menjadi pengingat agar seseorang tidak mengulangi kesalahan yang sama. Di koridor, ponsel Budi kembali menyala. Nama Bu Haryani. Ia melihat layar, lalu meletakkannya terbalik di kursi. Kali ini ia tidak lagi panik berlari keluar untuk membujuk ibunya sebelum ibunya sedih. Ia duduk tenang di samping istri dan anaknya, menunggu Kirana menyelesaikan sesi menyusunya yang pertama setelah 3 hari di rumah sakit. Pagi hari keempat, dokter memeriksa kembali area pusar, mendengarkan detak jantung dan paru-paru, lalu mengizinkan Kirana pulang. Beliau berpesan agar kami menjaga kebersihan pusar, memantau suhu tubuh, jumlah ASI yang diminum, dan kontrol sesuai jadwal. Budi menggendong Kirana, sementara aku memeluk tas berisi obat di belakangnya. Saat melangkah keluar dari rumah sakit, langit sudah cerah tapi angin awal musim penghujan masih terasa dingin. Aku melihat putriku tidur nyenyak dalam pelukan ayahnya, antara senang dan takut. Baru 3 hari yang lalu, ia lemas dalam dekapanku. Sekarang, saat bisa membawanya pulang, aku justru tidak tahu harus menyebut tempat mana sebagai rumah. Budi bertanya pelan. Kamu mau pulang kemana, Dek? Aku terdiam beberapa detik, lalu menjawab, tolong antarkan aku dan Kirana ke rumah ibu seminggu. Aku belum bisa kembali ke rumah itu. Ia tidak menasihatiku, tidak membujukku. Mas akan antar kalian ke sana. Setelah itu, Mas akan cari tempat tinggal. Dari rumah sakit ke Klaten memakan waktu hampir 1 jam. Begitu mobil berhenti di depan gerbang, ibuku berlari keluar. Bu Lastri melihatku turun, satu tangan memegangi perut, matanya langsung memerah. Ibu kan sudah bilang, kalau ada apa-apa telepon. Kenapa sampai cucu masuk rumah sakit baru ibu tahu? Aku menunduk. Aku takut ibu khawatir. Ibuku tidak memarahi lebih lanjut. Beliau mengambil Kirana dari tangan Budi, melihat perban kecil yang masih menempel di punggung tangan cucunya, lalu memalingkan muka mengusap air mata. Masuk dulu, sudah sampai sini, syukurlah. Benar salah nanti dibicarakan kalau kamu sudah sehat. Bapakku yang sedang sakit pinggang, tetap memaksakan diri berjalan dengan tongkat sampai ke teras. Beliau tidak bertanya apa yang dilakukan keluarga mertuaku, hanya menarik kursi untukku duduk. Ibu menghangatkan semangkuk bubur ikan gabus dan meletakkannya di depanku. Makan selagi panas. Tidak usah dipaksa makan kaki babi biar ASI banyak seperti kata orang. Kamu bisa makan apa, ibu masakkan. Aku memegang sendok, tenggorokanku tercekat. Beberapa hari yang lalu, hanya karena semangkuk sayur dingin aku harus berkata pada diri sendiri bahwa aku bisa bertahan. Sekarang, satu kalimat biasa dari ibuku justru membuat air mataku jatuh ke dalam mangkuk. Budi duduk di seberang, terdiam sangat lama, lalu berkata, Bapak, Ibu, saya minta maaf. Saya tidak bisa melindungi Lestari dan cucu lebih awal. Ibuku menatapnya. Ibu tidak butuh kamu bersujud atau menyalahkan siapapun. Ibu hanya bertanya, mulai sekarang, kamu mau bagaimana? Saya akan mengontrak rumah sendiri. Saya akan tetap mengurus orang tua saya, tapi saya tidak akan membawa istri dan anak saya tinggal bersama lagi. Ibu mengangguk. Kamu bisa bicara, berarti harus bisa melakukan. Suami istri tinggal sendiri, miskin sedikit tidak apa-apa. Jangan sampai anak itu besar di tengah suara bentakan. Budi tinggal sampai sore, lalu kembali ke Sleman. Ia ingin mencari tempat tinggal sendiri sebelum menjemput kami. 2 hari kemudian, ia melakukan panggilan video, menunjukkan sebuah rumah sederhana di gang kecil, tidak sampai 3 kilometer dari tempat kerjanya. Rumahnya kecil, tapi gangnya lebar. Di depan ada halaman untuk jemur popok. Kamar mandinya di dalam, jadi kamu tidak perlu keluar malam-malam. Aku melihat dinding di belakangnya yang ada bercak lembab. Dindingnya berjamur, Mas, kata pemiliknya, kalau hujan lama memang rembes. Nanti Mas geser tempat tidurnya, pasang wallpaper anti lembab. Kalau kamu tidak suka, Mas cari tempat lain. Harga sewanya terjangkau, pemiliknya juga tidak keberatan jika ditempati keluarga dengan anak kecil. Aku berkata, terima saja. Asalkan tempat itu bersih dan pintunya bisa dikunci dari dalam. Budi membeli sendiri barang-barang yang paling dibutuhkan. Kasur baru, kelambu, bak mandi bayi, penanak nasi, kompor gas 1 tungku, jemuran, dan sebuah meja rendah agar aku bisa duduk saat menyusui.
Ia mengirimkan foto sebuah panci kecil dan bertanya, "Ini bisa untuk masak bubur, Dek?" Aku tertawa. "Bisa. Tapi beli juga sendok sayurnya. Jangan sampai sudah matang, makannya pakai sendok nasi." Ia menjawab, "Siap, Bu Ketua Logistik." Itu adalah kali pertama setelah berhari-hari aku tertawa tanpa perutku terasa nyeri karena sedih. Seminggu kemudian, Budi datang menjemput. Ibuku membungkuskan sedikit beras baru, 10 butir telur, dan seikat sayur katuk dari kebun belakang. Beliau juga memasukkan beberapa helai kain lap bekas yang sudah lembut ke dalam tas. Perlengkapan bayi tidak harus semuanya baru. Kain ini untuk lap tangan kakinya, lembut dan menyerap. Aku memeluk ibuku. "Aku di sana, Ibu jangan khawatir." Beliau menepuk punggungku. "Ibu tetap khawatir, tapi khawatir itu beda dengan menahan anak di sisimu. Di mana rumahmu, kamu sendiri yang harus membangunnya." Kalimat itu membuatku teringat Bu Haryani. Sama-sama menyayangi anak, tapi yang satu ingin anaknya cukup kuat untuk melangkah, yang satu lagi hanya tenang jika anaknya tetap dalam genggamannya. Rumah kontrakan itu lebih kecil dari ruang tamu di rumah mertuaku. Dapur berada di dekat pintu, kamar tidur hanya cukup untuk sebuah kasur, boks bayi, dan lemari plastik 3 laci. Budi sudah membersihkan lantai, menempelkan wallpaper anti lembab di bagian bawah dinding, dan memasang lampu kuning temaram di atas tempat tidur. Ia meletakkan tas-tas kami. "Bagaimana, Dek?" Aku melihat sekeliling. Tidak ada set meja kursi kayu, tidak ada lemari kaca berisi piring-piring cantik. Tapi jendela kamar dimasuki cahaya matahari, dan di dalam ruangan tidak ada suara cercaan. Cukup, malamnya, ia memasak sayur katuk. Karena lupa meremas daunnya, sayurnya mengapung. Rasanya hambar dan alot. Aku mengerutkan kening. "Mas masak begini, sayurnya masih punya semangat juang." Budi mencicipi, lalu tertawa. "Besok Mas belajar lagi. Hari ini kita makan sayur orisinal saja." Kami berdua duduk di atas tikar baru, berbagi makan malam pertama. Tak ada yang menyebut nama Bu Haryani. Kami tahu luka itu belum hilang, hanya saja malam itu kami tidak perlu mengajaknya duduk semeja. Sekitar pukul 2 pagi, Kirana bangun, menangis kencang karena lapar. Secara refleks, aku terkejut dan melihat ke arah pintu, jantungku berdebar kencang seolah menunggu suara sandal atau bentakan. Tapi di luar sana, hanya ada suara angin yang menggoyangkan atap seng. Budi duduk, menggendong Kirana berkeliling kamar. "Kirana, rumah kita kecil, jadi menangisnya jangan kencang-kencang ya nak. Nanti ayah baru jalan 3 langkah sudah mentok tembok." Aku tertawa, lalu air mataku mengalir. Budi menoleh. "Sakit, Dek?" Aku menggeleng. "Tidak, aku hanya baru sadar, anakku sekarang bebas menangis." Ia duduk di sampingku, satu tangannya masih menepuk-nepuk punggung putrinya. "Mas minta maaf karena sudah membuatmu takut bahkan pada suara tangisan anakmu sendiri." Aku menyandarkan kepala di bahunya. Rumah dengan dinding lembab, panci kecil, beberapa barang yang belum sempat ditata. Tapi untuk pertama kalinya, semua yang ada di dalamnya diatur sesuai kebutuhan kami bertiga. Keesokan paginya, Budi berkata dengan jelas, "Mas akan tetap mengirim uang bulanan, untuk Bapak dan Ibu seperti biasa. Bapak ada jadwal kontrol, Mas akan tetap antar. Ibu sakit, Mas akan tetap rawat, tapi, Mas tidak akan membawa kamu dan Kirana pulang tinggal bersama lagi." Aku menatapnya. "Aku tidak pernah mau Mas meninggalkan orang tuamu. Mas tahu, tinggal terpisah bukan berarti meninggalkan rumah. Hanya saja, mulai sekarang Mas tidak akan lagi memakai penderitaan istri dan anak untuk membuktikan Mas berbakti." Di halaman, popok-popok kain pertama kami berkibar pelan di jemuran baru. Kirana tidur di boksnya, napasnya teratur. Aku tiba-tiba sadar. Rumah yang hangat tidak perlu luas, apalagi perlu dipuji orang lain. Rumah yang hangat hanya butuh satu hal sederhana. Orang yang paling lemah di dalamnya tidak hidup dalam ketakutan. 3 hari setelah kami pindah ke rumah kontrakan, Budi kembali ke rumah lamanya untuk mengambil sisa pakaian, boks bayi, dan berkas-berkas kelahiran Kirana. Ia pergi pagi hari saat aku sedang menyusui, hanya berpesan, "Mas ambil barang sebentar, langsung pulang. Kamu kunci pintu baik-baik, ya?" Aku mengangguk, tapi hatiku tetap was-was. Wulan sedang mengantar Adit ke sekolah. Pak Santoso pergi ke pasar. Bu Haryani duduk di dekat meja, melihat putranya masuk, ia berkata dengan dingin, "Masih ingat jalan pulang?" Budi meletakkan kunci motor di meja. "Aku pulang mau ambil barang-barang Lestari dan berkas-berkas Kirana." Beliau melihat ke arah tangga. "Barang ambil saja, surat-surat biar di sini." Ia naik ke kamar lama kami, membuka laci lemari tempat kami biasa menyimpan berkas, tapi gagangnya tidak bergerak. Gembok lama sudah diganti dengan gembok baru berwarna kuning. Ia turun dan bertanya, "Ibu yang kunci lemarinya?" "Iya." "Kuncinya, Ibu yang pegang."
Di dalam ada akta kelahiran, hasil screening, dan buku catatan kesehatan Kirana. Tolong berikan, Bu. Bu Haryani meletakkan cangkir tehnya. Nanti pas selapanan, bawa cucu ke sini untuk didoakan leluhur, baru Ibu kembalikan. Ibu memakai surat-surat cucu untuk memaksa kami pulang. Memaksa apa? Dia itu keturunan keluarga ini. Selapanan itu harus disaksikan keluarga dari pihak ayah. Tidak bisa seenaknya diatur pihak ibu. Tidak ada yang melarang ibu mendoakan cucu. Tapi Kirana baru saja sembuh, dokter berpesan jangan sering dibawa bepergian. Nanti kalau sudah waktunya, kami akan putuskan. Beliau tertawa kering. Sejak tinggal sendiri, bicaramu seperti orang lain. Ibu pegang surat-surat ini untuk mengingatkanmu, cucu itu bukan milik kalian berdua saja. Cucu bukan milik siapa-siapa karena dia bukan barang. Tapi urusan perawatannya adalah hak orang tuanya. Bu Haryani berdiri. Hak, hukum. Rumah ini membesarkanmu 35 tahun tidak pernah butuh hal-hal seperti itu. Karena di rumah ini sudah ada yang berpikir. Karena dia ibu, dia boleh memegang apa saja. Kalau kamu pintar, bongkar saja lemarinya. Nanti ibu panggil semua tetangga untuk lihat. Anak laki-laki karena istri, merusak rumah orang tuanya. Budi melihat ke arah tangga. Ia tidak naik. Aku tidak akan merusaknya. Budi melanjutkan. Aku tanya sekali lagi, ibu mau kembalikan surat-surat cucu? Tidak. Nanti kalau cucu dibawa ke sini untuk selapanan, baru dikembalikan. Aku mengerti. Ia berbalik, membongkar boks bayi, mengemasi pakaianku dan 2 tas perlengkapan lainnya ke bawah. Bu Haryani mengikuti, suaranya lebih cepat. Kamu benar-benar mau pergi, tanpa akta kelahiran? Lihat apa yang bisa kalian lakukan. Budi mengikat barang-barang di motor. Kalau tidak ada, kami bisa urus lagi. Prosedurnya sesulit apapun, kami akan jalani. Kami tidak akan memakai anak kami untuk ditukar dengan sebuah kunci. Pak Santoso pulang dari pasar, melihat barang-barang di belakang motor. Sudah diambil semua, Nak? Belum. Ibu mengunci lemari dan menyimpan berkas-berkas Kirana. Pak Santoso menoleh pada istrinya. Ibu simpan untuk apa? Kembalikan pada mereka. Bu Haryani membentak. Aku simpan untuk selapanan. Mereka harus bawa cucu pulang. Beliau meletakkan kantong sayuran. Cucu baru saja sakit. Kalau mau menengok ya tanyakan pada mereka. Menyimpan surat-surat begini sama saja menyusahkan anak kecil. Bapak sekarang selalu membela mereka. Bukan membela. Apa yang menjadi hak siapa, kembalikan. Bu Haryani membuang muka, bersikeras tidak mau memberikan kunci. Budi pamit pada ayahnya lalu menyalakan motor. Sebelum pergi, ia berkata pada ibunya, dulu ibu menyembunyikan kunci gerbang agar kami tetap di dalam rumah. Sekarang ibu menyimpan surat-surat agar kami kembali. Tapi semakin ibu menahan, semakin aku sadar kenapa keluargaku harus tinggal terpisah. Saat Budi kembali, aku sedang mengganti popok Kirana. Melihat 2 tas barang tanpa map biru berisi berkas-berkas, aku sudah paham. Tidak berhasil, Mas. Ia menceritakan semuanya, lalu duduk di tepi kasur. Mas minta maaf. Dulu ibu bilang surat-surat penting biar ibu yang simpan biar tidak hilang. Mas juga menurut saja. Tidak terpikir suatu hari ibu akan memakainya untuk memaksa kita. Aku tidak menyalahkan suamiku. Tidak ada yang asli. Kita bisa tanya ke rumah sakit. Semua ada prosedurnya. Sore itu juga, Budi menelepon rumah sakit tempat aku melahirkan. Petugas menjelaskan untuk menyiapkan KTP orang tua, informasi kelahiran, dan surat pernyataan bahwa berkas asli tidak ada. Data kelahiran sudah tersimpan, jadi bisa dicocokkan. Keesokan harinya, kami membawa Kirana kontrol, lalu mampir ke bagian administrasi. Aku menggendong Kirana sambil menunggu. Budi mengisi formulir. Setiap ada yang kurang jelas, ia menoleh padaku. Petugas yang memeriksa berkas bertanya, surat-suratnya hilang atau dipegang orang lain? Budi menjawab jujur, dipegang anggota keluarga dan tidak mau dikembalikan. Kami tidak ingin bertengkar di depan anak, jadi kami mohon petunjuk untuk mengurus kembali. Petugas itu tidak bertanya lebih lanjut. Informasi bayi masih ada di arsip rumah sakit. Keluarga ikuti saja langkah-langkah ini, bawa KTP ibu dan buku nikah untuk dicocokkan. Kami bolak-balik 2 kali untuk melengkapi 1 fotokopi yang kurang, lalu menerima surat keterangan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Budi memegang map baru itu dan bernapas lega. Mas kira akan lebih rumit. Aku merapikan selimut Kirana. Sesuatu yang menjadi hak kita mungkin butuh usaha untuk mendapatkannya kembali. Tapi bukan karena takut repot, kita jadi menunduk pada hal yang tidak masuk akal. Kabar kami berhasil mengurus berkas baru sampai ke telinga Bu Haryani melalui Pak Santoso. Sore itu, beliau menelepon Budi. Siapa yang mengajari kalian mengurus lagi, dari rumah sakit? Lalu surat-surat yang di lemari, ibu mau simpan ya silakan. Tapi itu tidak bisa lagi mengikat kami. Di seberang sana hening sangat lama.
Bu Haryani, yang selalu yakin hanya dengan memegang surat, kunci, atau kamar, anak-anaknya akan kembali memohon padanya, untuk pertama kalinya sadar bahwa kendalinya tidak sebesar yang ia kira. Budi tidak butuh bentakan atau merusak lemari, ia memilih jalan yang lebih memakan waktu tapi tidak harus mengorbankan harga diri. Malam itu, aku menyimpan map berkas baru di laci di samping boks bayi. Kuncinya diletakkan di kotak yang kami berdua tahu. Budi setengah bercanda, mulai sekarang, surat-surat kita dipegang oleh manajer Lestari. Aku menggeleng. Urusan bersama. Kita berdua yang tahu. Aku tidak mau di rumah ini ada lagi satu orang yang memegang kunci. Dan yang lain harus meminta-minta. Ia terdiam sejenak, lalu mengangguk. Kirana bergerak di boksnya. Budi menunduk menggendongnya, hatinya lebih ringan. Ada orang yang mengira dengan memegang selembar kertas, ia bisa memegang seorang manusia. Tapi ikatan keluarga bukanlah lemari yang bisa dikunci sesuka hati. Apalagi memakai surat-surat seorang anak untuk mengikat kaki orang tuanya. Bu Haryani menyimpan kertas-kertas lama, sementara kami, untuk pertama kalinya, benar-benar memegang hak untuk menentukan hidup kami sendiri. Setelah tahu kami sudah mengurus berkas baru untuk Kirana, Bu Haryani tidak menelepon selama 2 hari. Budi berkata, keheningan itu justru lebih menakutkan daripada amarahnya, karena ibunya tidak pernah mau kehilangan kendali. Tapi kali ini, yang ditahannya bukan lagi kami. Wulan masih di rumah ibunya bersama Adit. Karena tidak berhasil mendapatkan kamar kami, Bu Haryani membersihkan barang-barang di ruang sholat, memasang kasur lipat, dan membelikan cucunya meja belajar baru. Beliau berkata, anak perempuanku pulang ke rumah ibunya, ya harus tinggal dengan layak. Wulan mendengar itu dan semakin yakin ibunya adalah satu-satunya orang yang memihaknya. Ia tidak lagi menyebut-nyebut Tony, meskipun setiap malam ia memegang ponselnya lama, lalu meletakkannya kembali. Tony masih datang. Pertama kali, ia membawa sekotak susu dan beberapa setel pakaian Adit. Bu Haryani hanya membuka gerbang sedikit. Wulan tidak mau bertemu. Tolong panggilkan dia, Bu. Saya hanya mau bicara 10 menit. Ada apa-apa? Bicara sama ibu. Urusan suami istri. Buat apa ibu dengar? Bu Haryani cemberut. Dia bilang, lihat kamu saja sudah lelah. Nanti kalau sudah bisa menghargai istri, baru kembali. Tony meletakkan tas di teras. Tolong berikan ini pada Adit. Nanti kalau Wulan sudah tenang, suruh dia telepon saya. Beliau membawa tas itu masuk tapi mengubah perkataannya. Dia datang cuma mau ambil sisa barangnya. Katanya, kalau sudah begini, tidak perlu bicara lagi. Wulan tertegun. Dia benar-benar bilang begitu, Bu? Masa ibu mengarang cerita biar kamu sedih? Malam itu, Wulan memblokir nomor suaminya. Lain waktu, Tony meminta izin untuk mengajak Adit makan. Bu Haryani berkata, anak itu takut pada ayahnya karena masalah dibawa ke dokter. Saat kembali ke dalam rumah, beliau berkata, dia cuma menanyakan Adit, tidak menanyakanmu sama sekali. Laki-laki kalau sudah tidak cinta, dinginnya seperti air sumur. Wulan menggigit bibir. Kalau begitu, jangan izinkan dia masuk lagi, Bu. Budi menelepon adiknya. Kamu dan Tony bagaimana? Dia sudah tidak cinta. Buat apa kamu tahan-tahan? Siapa yang bilang begitu padamu? Ibu yang cerita. Budi bertanya. Kamu sudah dengar langsung dari mulut Tony? Wulan kesal. Memangnya ibu punya alasan apa untuk membohongiku? Budi hanya berpesan, jangan mengambil keputusan seumur hidup berdasarkan cerita orang lain. Kebenaran terungkap pada suatu siang di akhir November. Pihak sekolah menelepon, memberitahu Adit demam tinggi, lemas, dan tidak mau makan. Ponsel Wulan sedang diisi daya di kamar. Bu Haryani sedang di pasar, jadi guru menelepon nomor darurat milik Tony. Saat Wulan tiba, Tony sudah menggendong Adit di dalam mobil. Adit wajahnya memerah, kepalanya bersandar di bahu ayahnya. Wulan membuka pintu. Kenapa Mas main jemput anak saja? Guru menelepon karena tidak bisa menghubungimu. Anaknya demam hampir 39 derajat, masih mau bertengkar di sini? Mereka bergegas membawa Adit ke klinik anak. Dokter mendiagnosisnya radang tenggorokan, belum ada tanda-tanda bahaya. Sambil menunggu obat penurun panas bekerja, Adit berbaring di antara ayah dan ibunya, masing-masing tangannya menggenggam satu orang. Ia berbisik, ayah jangan pergi lagi. Tony menatap putranya, lalu bertanya pada Wulan, kamu bilang pada ibumu tidak mau melihat Mas, kenapa hari ini malah menyalahkan Mas menjemput anak? Wulan terperangah. Aku tidak pernah bilang begitu. Justru ibu yang bilang Mas datang untuk mengambil barang, sudah tidak ada perasaan, tidak usah bertemu. Tony mengerutkan kening. Mas datang membawa susu dan pakaian, Mas bahkan minta tolong ibu memanggilmu keluar. Ibu bilang Mas datang untuk mengambil sisa barang. Lain kali Mas minta izin mengajak Adit, ibu bilang Adit takut sama Mas. Wulan meremas kedua tangannya. Ibu bilang Mas cuma peduli pada anak, tidak menanyakanku sama sekali. Setiap kali Mas datang,
Mas selalu menanyakanmu. Ibu selalu bilang kamu tidak mau mendengar namaku. Mereka berdua mencocokkan setiap kedatangan Tony dan setiap kalimat yang disampaikan Bu Haryani. Tak ada satupun yang utuh maknanya. Wulan menggeleng. Tidak mungkin. Ibu paling sayang padaku. Tony berkata pelan. Mas tidak bilang ibu tidak sayang padamu. Tapi ibu hanya tenang jika kamu ada di rumah ini dan bergantung padanya. Jangan karena masalah ini, Mas jadi menjelek-jelekkan ibuku. Coba kamu pikir, sejak kamu pulang, apa pernah sekali saja ibu menyarankan kita duduk bersama? Atau setiap kali Mas datang, ibu selalu berdiri di tengah. Wulan terdiam. Sore itu, mereka pulang bersama. Begitu masuk rumah, Wulan meletakkan kantong obat di meja. Bu, aku mau tanya. Bu Haryani melihat Tony di belakangnya dan mengerutkan kening. Kamu masih ikut masuk ke sini? Wulan berdiri di depan suaminya. Setiap kali Mas Tony datang, ibu bilang apa padanya. Ibu bilang apa yang perlu dibilang. Apa ibu bilang aku tidak mau melihatnya? Waktu itu kan kamu lagi marah. Bertemu juga nanti bertengkar. Aku tanya, ibu bilang begitu atau tidak? Bu Haryani terdiam beberapa detik. Iya, biar dia tahu cara menghargai istri. Mata Wulan memerah. Lalu apa ibu bilang padaku bahwa dia datang mengambil barang dan sudah tidak punya perasaan? Ibu hanya bicara sesuai pemahamanku. Tony tertawa sedih. Pemahaman ibu bagaimana sampai apa yang saya katakan berubah total begitu masuk ke dalam rumah? Bu Haryani membentak. Menantu berani bicara begitu sama mertua? Wulan memegang tangan suaminya, mencegahnya menjawab, lalu bertanya, kenapa ibu melakukan itu? Suara Bu Haryani melembut. Ibu takut kamu kembali lagi nanti disakiti. Kamu di sini ada ibu yang merawat. Adit ada kakek neneknya. Kurang apa? Kurang suami? Adit kurang ayah. Ibu tidak bisa memutuskan bahwa rumah ini sudah cukup. Ibu melakukan semua ini karena sayang padamu. Wulan menangis. Sayang padaku atau takut aku pergi? Pertanyaan itu membuat Bu Haryani terpaku. Tony berkata, Mas Budi membawa istri dan anaknya tinggal sendiri, ibu takut rumah jadi sepi. Ibu menahan Wulan karena ibu butuh seseorang di sini yang mendengarkan ibu. Beliau menunjuk ke pintu. Kamu keluar dari rumah saya. Wulan melangkah ke samping suaminya. Dia tidak akan pergi. Hari ini aku harus mendengar semuanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak bersembunyi di belakang ibunya. Bu Haryani menatap putrinya seolah dikhianati. Kamu juga ikut membela suamimu? Wulan mengusap air mata. Aku tidak membela siapa-siapa. Aku hanya ingin mendengar langsung dari suamiku, dan memutuskan sendiri pernikahanku. Mulai sekarang, ibu tidak boleh lagi menjadi perantara. Adit sudah tertidur karena obat, tangannya masih menggenggam jari ayahnya. Wulan menatap putranya lama. Malam itu, ia belum langsung ikut pulang dengan Tony. Ia butuh waktu untuk berpikir, tapi ia sudah membuka blokir nomor suaminya, dan setuju mulai sekarang mereka akan bicara langsung. Kelak, Wulan bercerita padaku, hari itu ia baru sadar bahwa selama ini ia dimanja oleh ibunya, tapi tidak pernah benar-benar dihormati. Ibunya memberinya makanan, tempat tinggal, dan perlindungan. Sebagai gantinya, Wulan harus hidup sesuai keinginan ibunya. Kasih sayang itu seperti selimut tebal di musim dingin. Menghangatkan, tapi jika ditutup sampai ke kepala, orang di dalamnya tetap bisa sesak napas. Bu Haryani duduk sendirian di ruang tamu, mendengar putrinya menelepon suaminya di lantai atas. Hanya dalam beberapa hari, ia kehilangan hak untuk memaksa putranya pulang dengan surat-surat. Sekarang, putrinya yang ia kira sepenuhnya bergantung padanya, juga mulai melangkah keluar dari genggamannya. Dan Wulan, untuk pertama kalinya, sadar bahwa yang diusir oleh ibunya bukan hanya aku. Siapapun yang tidak mau hidup sesuai aturannya, pada akhirnya akan dianggap sebagai pembangkang. 3 hari setelah Wulan dan Tony bicara terus terang, Bu Haryani mendatangi rumah Bu Dewi, ketua RT. Beliau datang dengan cerita penuh kesedihan, Wailedesak, mengatakan menantunya menghasut putranya meninggalkan orang tua, dan putrinya diabaikan oleh suaminya. Bu Dewi tidak menerima kantong jeruk yang dibawanya, hanya menarik kursi, menuangkan segelas air, lalu bertanya, Ibu mau kita mediasikan masalah apa? Bu Haryani mengusap sudut matanya. Anak laki-laki saya, sejak menikah, menganggap ibunya seperti orang lain. Menantu saya melahirkan anak perempuan. Saya beri nasihat sedikit, dia sudah membawa cucu pergi. Sekarang Wulan juga, lebih mendengar suaminya daripada ibunya. Bu Dewi mendengarkan sampai selesai, lalu berkata, kalau mau mediasi, semua pihak harus hadir dan bicara terus terang. Saya tidak bisa mendengar dari satu pihak lalu mengambil kesimpulan. Bu Haryani, yang yakin orang luar akan memihaknya, langsung setuju. Sore itu, Pak Santoso menelepon Budi, suaranya pelan dan berat. Nak, pulang sekali. Bapak sudah terlalu lama diam, ada yang harus Bapak katakan di depan semua orang. Budi menceritakannya padaku. Aku melihat Kirana yang tidur di boksnya, lalu menjawab, aku ikut.
tapi Kirana biar di rumah ibuku. Orang dewasa bicara, jangan sampai cucu berada di tengah-tengah perdebatan. Minggu pagi, aku menitipkan Kirana di Klaten pada Bu Lastri. Ibuku hanya berpesan, bicara apa adanya, jangan ditambah-tambahi. Orang benar tidak perlu takut. Mediasi itu diadakan di balai warga. Ada kami berdua, Pak Santoso, Bu Haryani, Wulan, Tony, dan Bu Dewi. Tak ada yang membawa anak. Bu Haryani duduk tegap, begitu bicara langsung menceritakan jasanya. Saya membesarkan 2 anak, menikahkan mereka baik-baik. Saat punya cucu, saya hanya ingin berbagi pengalaman, tapi menantu saya menganggap saya orang lain. Dia bahkan membuat Budi keluar dari rumah, membuat saya malu pada tetangga. Bu Dewi menoleh padaku. Lestari, giliranmu bicara. Aku menjawab, saya tidak pergi karena nasihat. Saya pergi setelah anak saya yang baru berusia 8 hari demam, dan tidak mau menyusu, butuh ke rumah sakit, tapi ibu mertua saya menyembunyikan kunci gerbang. Bu Haryani langsung menyela, saya takut cuaca dingin, bayi baru lahir kena angin, makanya saya larang. Bu Dewi bertanya, kalau hanya takut cucu kena angin, kenapa ibu tidak berikan kuncinya lalu ikut mengantar? Wajah Bu Haryani menegang. Waktu itu saya panik, dia terus-terusan membuat ribut, mana bisa berpikir. Budi meletakkan di meja catatan jam ia menelepon UGD dan surat pulang dari rumah sakit Kirana. Kami menelepon konsultasi jam 9 malam lebih, taksi sudah menunggu di gang. Sampai jam 10 lebih, kami belum bisa membuka gerbang. Bu Haryani menatap putranya. Kamu bawa surat-surat ini untuk mempermalukan ibumu? Budi menjawab, aku membawa bukti agar semua orang tahu kenapa kami harus tinggal terpisah. Bu Dewi menoleh pada Pak Santoso. Bapak ada di sana malam itu? Pak Santoso meletakkan kedua tangannya di lutut. Aku melihat jari-jarinya mengepal. Ada, apa Bapak tahu kuncinya di mana? Ruangan Henning. Beliau mendongak, menatap lurus pada istrinya. Saya melihat ibu mengambil kunci di dinding, membungkusnya dengan plastik, lalu membenamkannya ke gentong beras. Bu Haryani berdiri. Bapak bicara apa? Pak Santoso tidak menghindar seperti biasanya. Saya bicara apa yang saya lihat. Ibu menyembunyikan kunci karena takut membawa cucu ke rumah sakit. Dokter akan bertanya soal ibu mengoleskan serbuk ke pusarnya. Bapak mau membela orang luar? Beliau menghela napas. Dia bukan orang luar. Dia istri anakku, ibu dari cucuku. Suaranya bergetar tapi setiap katanya jelas. Saya melihat ibu sembarangan mengoleskan serbuk. Saya melihat ibu menyembunyikan kunci. Saya melihat cucu sedang demam tapi tetap diam, karena takut ibu marah. Di dalam kesalahan ibu, ada bagian dari keheninganku. Pengakuan itu tidak menghapus malam saat Kirana lemas. Tapi untuk pertama kalinya, beliau tidak lagi memakai kata damai untuk menutupi kepengecutannya. Wajah Bu Haryani memerah. Kalian semua sengaja mempermalukanku di depan orang luar. Wulan perlahan berdiri. Bu, ada satu hal lagi yang harus aku katakan. Bu Haryani menoleh pada putrinya. Duduk. Wulan tidak duduk. Sebelum Mbak Lestari pulang, Ibu pernah bilang padaku untuk tetap di sini. Ibu akan membuat Mbak Lestari pindah sendiri agar kamarnya bisa untukku dan Adit. Aku mendengar kalimat itu untuk kedua kalinya, tapi saat diucapkan di depan umum, ruangan terasa semakin berat. Wulan melanjutkan, aku tahu rencana ibu tapi tidak mencegah karena aku diuntungkan. Di situ aku salah. Tapi ibu juga telah memutarbalikkan perkataan Mas Tony untuk menahanku di sini. Tony menatap ibu mertuanya. Setiap kali saya datang, ibu selalu bilang Wulan tidak mau bertemu. Lalu ibu bilang pada Wulan, saya sudah tidak punya perasaan. Kalau Adit tidak demam di sekolah, mungkin sampai sekarang kami masih mengira satu sama lain ingin berpisah. Bu Haryani membentak, aku melakukannya karena sayang putriku. Tony menjawab, waktu Wulan melahirkan, ibu menyuruh saya cuti, katanya perempuan habis melahirkan itu lemah, kalau bukan suami yang merawat, siapa lagi? Giliran Mbak Lestari. Ibu malah menyindir Mas Budi mencuci popok itu memalukan. Ibu tidak membela perempuan pasca melahirkan, ibu hanya membela orang yang ada di pihak ibu. Ruangan hening hingga suara kipas angin terdengar. Bu Haryani melihat setiap orang, akhirnya menoleh pada Bu Dewi. Ibu dengar, mereka datang ke sini untuk menghakimiku. Bu Dewi tetap tenang, tidak ada yang menghakimi ibu di sini. Tapi mediasi bukan berarti memaksa yang terluka untuk kembali agar semuanya terlihat baik-baik saja. Beliau menunjuk tumpukan kertas di meja. Budi dan Lestari punya hak untuk tinggal terpisah. Tinggal terpisah bukan berarti meninggalkan orang tua, selama mereka tetap menjalankan tanggung jawabnya. Wulan dan Tony adalah suami istri, urusan pernikahan mereka harus mereka bicarakan langsung. Bu Haryani membantah. Tapi cucu itu keturunan keluarga saya. Cucu, keturunan siapapun, bukanlah aset keluarga. Kakek nenek punya hak untuk menyayangi cucu,
tidak punya hak untuk menahan surat-suratnya, melarangnya dibawa ke rumah sakit, atau mengambil keputusan menggantikan orang tuanya. Budi angkat bicara, aku akan tetap mengunjungi bapak dan ibu, tetap mengurus obat-obatan. Tapi aku tidak akan membawa istri dan anakku tinggal bersama lagi. Bu Haryani menatapnya, bibirnya bergetar. Kamu memilih memutuskan hubungan dengan ibumu. Aku memilih menghentikan cara hidup yang membuat istri dan anakku menderita. Dua hal itu tidak sama. Tak ada yang membujuk Bu Haryani, tak ada yang meminta maaf atas namanya seperti biasanya. Beliau duduk, kedua tangannya meremas ujung bajunya. Mediasi berakhir tanpa pelukan atau kata maaf. Wulan dan Tony pulang untuk bicara berdua. Pak Santoso berjalan di belakang istrinya, tapi tidak lagi menunduk seperti bayangan. Dalam perjalanan pulang, Budi bertanya, kamu sudah merasa lebih lega, Dek? Aku melihat barisan pohon berlalu di jendela. Aku tidak butuh ibu kalah. Aku hanya butuh. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang bisa mengubah kesalahan menjadi menantu harus mengalah. Ada kebenaran yang saat diungkap akan menyakitkan sebuah keluarga. Tapi jika terus disembunyikan di balik kata harmonis, ia hanya akan diam-diam membusukkan segalanya dari dalam. 3 hari setelah mediasi, rumah lama mertuaku berubah drastis. Wulan mengemasi pakaiannya, membawa Adit kembali ke rumahnya untuk menyelesaikan masalah dengan Tony. Mereka sepakat, mulai sekarang tidak akan ada perantara. Pak Santoso membuka lemari yang dulu dikunci Bu Haryani, mengeluarkan semua pakaian, selimut bayi, dan barang-barang kami yang tertinggal. Beliau mengantarkannya dengan motor tuanya. 2 tas diikat di belakang. Meletakkan barang di depan pintu, beliau berkata, Bapak kembalikan barang-barang kalian. Ini hak kalian, tidak ada yang boleh menahannya untuk memaksa kalian pulang. Aku menerima tas itu. Terima kasih, Pak. Beliau tidak memintaku melupakan masa lalu, aku juga tidak buru-buru bilang sudah memaafkan. Tapi tindakannya membuka lemari dan mengantar barang menunjukkan perubahan yang bukan lagi sekadar kata-kata. Hanya dalam beberapa hari, Bu Haryani kehilangan 2 hal yang ia yakini tidak akan pernah lepas dari tangannya. Budi tetap tinggal terpisah, Wulan juga kembali pada suaminya. Rumah 2 lantai itu tiba-tiba sepi hingga suara jam dinding terdengar. Rabu pagi, Budi berangkat kerja lebih awal. Ibuku datang membawakan bubur ikan, lalu menjaga Kirana agar aku bisa mencuci popok. Sekitar jam 9, aku mendengar suara panggilan di luar gerbang. Lestari, buka pintunya. Bu Haryani berdiri di depan gerbang, satu tangan memegang seikat dupa, tangan satunya memeluk selimut merah. Beliau tidak bertanya kabar Kirana, kalimat pertamanya adalah, bawa cucu ke sini. Ibu mau bawa pulang untuk didoakan leluhur, sore nanti ibu kembalikan. Aku membiarkan gerbang tetap tertutup separuh. Kirana baru sembuh, dokter pesan jangan sering bepergian. Nanti kalau sudah waktunya, kami akan bawa dia ke sana. Beliau mengerutkan kening. Cucu sudah selapanan tapi belum didoakan leluhur. Kamu mau orang-orang menertawakan keluarga kami tidak tahu adat? Kami tidak melarang ibu menengok cucu. Tapi ibu tidak bisa datang, dan langsung membawanya pergi saat Mas Budi tidak ada. Budi itu anakku. Nanti aku bicara padanya. Aku ibunya. Urusan ini ibu harus bicara pada kami berdua. Bu Haryani mendorong gerbang. Aku menahannya dengan tangan. Ibu bicara di luar saja. Jangan masuk sendiri. Wajahnya berubah. Kamu baru mengontrak rumah sekecil ini sudah merasa jadi nyonya besar. Kamu itu tetap menantuku. Saya menantu ibu, tapi ini rumah kami. Kalau ibu datang, ibu harus menghormati kami. Beliau mengangkat dupa di tangannya. Aku tidak menculik cucuku. Aku hanya mau membawanya pulang untuk mendoakannya. Apa hakmu melarang neneknya? Hak dan tanggung jawab seorang ibu. Tiba-tiba Bu Haryani menyelinap masuk melalui celah gerbang. Aku melangkah menghalanginya. Beliau merebut tas berisi popok dari tanganku, melemparkannya ke lantai, lalu mencengkeram pergelangan tanganku. Minggir, aku mau gendong cucuku, kamu tidak punya hak melarang. Pergelangan tanganku ditarik kuat hingga aku kehilangan keseimbangan, bahuku membentur rangka gerbang besi. Rasa sakit menjalar di lenganku. Aku berpegangan pada gerbang agar tidak jatuh. Di dalam rumah, ibuku yang mendengar keributan langsung menggendong Kirana mundur ke kamar, mengunci pintu, lalu berteriak, Lestari, jangan biarkan dia masuk. Ibu pegang cucu. Bu Haryani semakin marah. Bu Lastri, ibu sembunyikan cucu saya di dalam, buka pintunya. Ibuku menjawab, saya melindungi cucu saat ibunya tidak mengizinkan siapapun membawanya pergi. Ibu tenang dulu, baru bicara. Keributan itu membuat Mbak Hesti, tetangga sebelah, keluar. Di belakangnya ada Pak RT dan Bu Marni dari ujung kontrakan. Mbak Hesti melihat pergelangan tanganku yang memerah. Ada apa ini, Dik? Bu Haryani langsung menyahut. Urusan keluarga saya. Menantu saya tidak mengizinkan saya membawa cucu saya. Mbak Hesti berdiri di antara kami.
Ibu mau menengok cucu ya silakan, tapi menarik tangan orang begini tidak boleh. Kamu tahu apa ikut campur? Dia itu menantuku. Aku memegangi pergelangan tanganku, menatap lurus pada ibu mertuaku. Ibu adalah neneknya. Ibu punya hak menyayangi cucu, tapi ibu tidak punya hak membawa cucu pergi tanpa persetujuan orang tuanya. Saya menantu ibu, bukan properti ibu. Cucu juga bukan barang yang bisa ibu bawa kapan saja. Beliau menunjukku. Kamu sengaja memanggil tetangga untuk mempermalukanku? Saya hanya meminta ibu pergi dari sini. Nanti kalau ibu sudah tenang, Mas Budi akan bicara pada ibu. Beliau tidak pergi. Beliau menarik kursi plastik di teras dan duduk di depan pintu. Hari ini tidak bisa bawa cucu. Aku tidak akan pulang. Aku lihat kamu bisa menyembunyikan cucu di dalam berapa lama. Mbak Hesti mencoba menasihati beberapa kali, tapi beliau tetap duduk di sana, terus memanggil-manggil nama Kirana. Bayi di dalam kamar terkejut dan menangis. Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Aku berkata, Mbak Hesti, tolong panggilkan polisi dari polsek terdekat. Saya tidak mau ada kekerasan lagi. Bu Haryani berdiri. Kamu berani panggil polisi untuk menangkap mertuamu? Saya panggil petugas untuk menghentikan keributan ini dan mencatat apa yang baru saja ibu lakukan pada saya. Kalau ibu pulang sekarang, lebih baik. Sekitar 15 menit kemudian, 2 orang petugas datang. Mereka meminta semua orang tenang, lalu mendengarkan keterangan dariku, Bu Haryani, dan para tetangga. Mbak Hesti membenarkan beliau menarikku hingga terbentur gerbang. 2 orang lainnya membenarkan beliau duduk menghalangi pintu dan bersikeras mau membawa bayi pergi. Seorang petugas bertanya, orang tua bayi sudah mengizinkan ibu membawanya. Beliau menjawab, cucu saya bawa untuk didoakan leluhur. Perlu izin apa? Petugas itu menjelaskan dengan tegas bahwa beliau adalah nenek, tapi tidak punya hak menentukan tempat tinggal atau membawa anak pergi. Selama orang tuanya tidak mengizinkan, beliau tidak boleh memaksa. Mereka menyarankanku untuk ke puskesmas memeriksa bahu dan pergelangan tanganku. Bu Haryani tidak diborgol atau ditangkap dengan heboh. Tapi beliau harus menandatangani surat pernyataan untuk tidak melanjutkan keributan, tidak sembarangan membawa cucu pergi, dan tidak melakukan kekerasan fisik maupun verbal padaku. Budi yang menerima telepon langsung izin pulang. Saat ia tiba, Bu Haryani masih marah. Istrimu panggil polisi untuk mengurus ibumu, kamu senang sekarang? Budi tidak menoleh untuk menyalahkanku. Ia bertanya pada petugas, baru kemudian berkata, kalau ibu datang menengok baik-baik dan tahu kapan harus berhenti saat kami menolak, tidak akan ada yang perlu dipanggil. Kamu juga menganggap ibumu orang luar? Aku menganggap ibu adalah ibu. Karena itu aku semakin tidak mau ibu terus melakukan hal-hal yang membuat orang lain harus turun tangan. Dalam perjalanan mengantarku ke puskesmas, Budi melihat pergelangan tanganku yang bengkak. Mas kira setelah mediasi kemarin ibu akan mengerti. Aku melihat keluar jendela mobil. Ibu tidak kekurangan orang untuk menjelaskan. Ibu hanya tidak pernah percaya ada batasan yang berlaku untuknya. Hasil pemeriksaan menunjukkan aku mengalami memar di bahu dan pergelangan tangan, tidak ada cedera serius. Rasa sakitnya akan hilang. Tapi surat pernyataan yang harus ditandatangani Bu Haryani adalah konsekuensi nyata pertama yang tidak bisa lagi ia tepis dengan kalimat, aku ini ibu, aku melakukannya demi anak. Beliau tidak kehilangan kebebasan, beliau hanya kehilangan hak untuk masuk ke dalam hidup kami sesuai keinginannya. Seminggu setelah kejadian di polsek, Wulan datang ke rumah kontrakan kami. Ia datang sendiri, tanpa Adit, tanpa meminta kakaknya menemaninya. Aku membuka gerbang tapi belum mempersilakannya masuk. Ada apa, Wul? Wulan menunduk. Aku datang untuk minta maaf, Mbak. Aku diam. Ia melihat pergelangan tanganku di mana bekas memarnya sudah menguning. Aku tahu dari awal ibu mau mengusir Mbak agar kamarnya bisa untukku. Aku tidak menghasut, tapi aku juga tidak mencegah karena aku diuntungkan. Aku bertanya, sekarang kamu minta maaf karena merasa salah, atau karena semuanya sudah terbongkar? Mata Wulan memerah, dua-duanya. Kalau tidak terbongkar, mungkin aku masih berpikir aku hanya penonton. Tapi diam saat orang lain diusir, itu bukan tidak bersalah. Aku belum bisa menganggap tidak ada apa-apa. Aku mengerti. Aku pulang dulu, urus keluargaku. Jangan sampai Adit besar dan berpikir kalau sayang pada seseorang, boleh berbohong dan menahannya dengan cara apapun. Wulan mengangguk, meletakkan sekantong jeruk di kursi, lalu menutup gerbangnya sendiri. Aku tidak menawarinya minum, tapi juga tidak membuang permintaan maafnya. 3 bulan berlalu. Hari-hari dingin di awal musim penghujan berganti menjadi sore bulan Februari yang cerah. Kirana semakin sehat, berat badannya naik teratur, kedua pipinya tembam, ia sudah bisa mengikuti suara ayahnya. Setiap kali Budi pulang kerja ia akan menendang-nendang kaki. Mulutnya mengeluarkan suara-suara lucu yang membuat suamiku bahagia bukan main. Hidup kami masih sederhana, tapi tenang. Budi bekerja.
Sorenya memandikan Kirana, malamnya membantuku mencuci popok. Ia juga tidak menelantarkan orang tuanya. Setiap bulan ia mengirim uang seperti biasa. Pak Santoso ada jadwal kontrol, ia akan izin setengah hari mengantar. Bu Haryani sakit sendi, ia membeli obat lalu menitipkannya pada bapak. Aku pernah bertanya, Mas tidak menengok ibu? Budi menjawab, Mas tetap menanyakan kabarnya lewat bapak. Tapi sebelum ibu mengerti batasan, bertemu hanya akan membuat suasana tegang. Kami sepakat, berbakti adalah tanggung jawab, bukan tiket bagi orang tua untuk masuk ke kehidupan anak kapanpun mereka mau. Pak Santoso juga berubah. Beliau mencuci bajunya sendiri, membantu memasak, dan tidak lagi diam saat istrinya bersikap salah. Pernah sekali Bu Haryani menyindirnya memihak menantu, beliau menjawab, aku tidak memihak siapa-siapa. Aku memihak kebenaran yang dulu tidak berani aku bela. Sore itu, sekitar jam 4, ada suara ketukan pelan di gerbang. Aku sedang melipat popok Kirana, Budi sedang memperbaiki gantungan baju. Ia melihat keluar, lalu tertegun. Bu Haryani berdiri di seberang gerbang. Di tangannya ada tas kain, di dalamnya terlihat 3 helai baju hangat bayi. Beliau tidak langsung mendorong gerbang, tidak juga memanggil nama putranya dengan keras. Beliau hanya bertanya, Ibu boleh masuk, menengok cucu sebentar? Budi menatapku. Kali ini ia tidak berkata. Ibu sudah datang, maafkan saja, tidak juga membuka gerbang seenaknya. Ini rumah kita berdua. Kamu yang putuskan bersama Mas. Aku menggendong Kirana ke teras. Bu Haryani melihat cucunya, matanya memerah tapi tetap berdiri di luar. Baju ini ibu jahit sendiri. Tidak tahu pas atau tidak, aku membuka gerbang sedikit. Ibu boleh masuk, tapi aku mau bicara 3 hal. Bu Haryani mengangguk. Pertama, ibu tidak boleh sembarangan memberi cucu makan, minum, atau mengoleskan apapun tanpa bertanya pada kami. Kedua, ibu tidak boleh membawa cucu keluar dari rumah tanpa persetujuan kami. Ketiga, ibu datang menengok, tolong hormati jam istirahat dan privasi kami. Beliau terdiam cukup lama. Angin menyelinap melalui gang, membuat beberapa helai rambut putih di keningnya bergerak. Kalau ibu tidak setuju, berarti hari ini ibu belum bisa masuk. Budi berdiri di sampingku, tidak menyela. Bu Haryani menatap putranya, menunggu dibela, tapi Budi hanya menggendong Kirana saat bayi itu bergerak, lalu menunggu dengan tenang. Akhirnya, beliau menunduk. Ibu setuju. Aku membuka gerbang lebar-lebar. Beliau masuk perlahan, meletakkan tas berisi baju di meja, lalu duduk agak jauh dari boks bayi. Saat Kirana merengek, beliau mengulurkan tangan hendak menggendong, tapi berhenti. Ibu boleh gendong cucu, aku melihat Budi, lalu mengangguk. Bu Haryani mencuci tangan, mengeringkannya, baru mengambil cucunya. Kirana menatapnya beberapa detik, lalu menggenggam salah satu jarinya. Beliau menggigit bibir, air matanya jatuh. Ibu kira malam itu ibu hanya mengusirmu pulang beberapa hari. Ibu kira Budi marah sebentar lalu akan kembali. Ibu tidak menyangka, ibu telah mengusir anak laki-laki dan cucu ibu dari hidup ibu sendiri. Aku menjawab, bukan satu kalimat pengusiran yang membuat kami pergi. Tapi semua saat di mana ibu menganggap keinginan ibu lebih penting daripada keselamatan dan harga diri orang lain. Beliau mengangguk. Ibu tahu, sekarang minta maaf juga sudah terlambat. Terlambat bukan berarti tidak perlu diucapkan. Tapi permintaan maaf tidak memaksa yang terluka untuk langsung lupa. Kamu belum memaafkan ibu, kan? Aku belum bisa. Dan kami tidak akan kembali tinggal bersama. Wajahnya muram, tapi kali ini beliau tidak mengungkit jasanya. Tidak menyalahkanku memisahkan ibu dan anak. Ibu mengerti. Beliau hanya duduk sekitar setengah jam. Sebelum pulang, beliau meletakkan Kirana kembali ke boksnya. Lalu bertanya apa minggu depan boleh datang menengok lagi. Budi menjawab, ibu telepon dulu. Nanti kalau waktunya pas, kami akan kabari. Beliau mengangguk, lalu berjalan keluar gerbang. Aku tidak tahu apakah beliau akan berubah sepenuhnya. Seseorang yang hidup lebih dari 60 tahun dengan keyakinan bahwa karena ia telah banyak berkorban, maka ia berhak memutuskan segalanya untuk anak-anaknya. Tidak bisa dalam beberapa bulan menjadi orang lain. Tapi setidaknya hari itu, beliau sudah tahu cara berdiri di luar gerbang, tahu cara bertanya sebelum masuk, dan tahu cara menahan tangan sebelum menggendong cucunya. Itu belum penebusan dosa yang utuh, hanya langkah pertama yang harus ia tempuh sendiri, jika ingin tetap ada dalam kehidupan anak dan cucunya. Malam itu, Budi memelukku dari belakang sambil memandangi Kirana yang tidur. Terima kasih sudah membukakan pintu untuk ibu, Dek. Aku buka pintu karena ibu tahu cara meminta izin, bukan karena masa lalu sudah hilang. Mas mengerti. Dulu aku berpikir, di malam aku diusir, aku telah kehilangan sebuah rumah. Kelak aku baru sadar, yang kutinggalkan hanyalah sebuah bangunan dengan gerbang besi, tempat di mana kesabaran seorang menantu ditukar dengan kedamaian semu. Rumah yang sesungguhnya dimulai saat suamiku memeluk putrinya dan berdiri,
tidak lagi memaksa istri dan anaknya menunduk untuk membuktikan ia anak yang berbakti. Dalam hidup, menyayangi tidak sama dengan memiliki, dan berbakti tidak berarti menutup mata pada kesalahan. Orang yang satu rumah justru harus paling tahu cara menghormati batasan, karena ada luka yang disebabkan oleh orang terdekat yang sakitnya lebih lama daripada ucapan orang asing. Jika Anda merasa kisah ini bermakna, silakan tinggalkan suka dan komentar Anda. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Anda dan keluarga selalu sehat dan damai.